Tujuan pembangunan itu adalah membuat sebanyak mungkin orang kaya baru. Di masyarakat kan, kenapa tentara nanam padi, polisi nanam jagung gitu kan? Apa kompetensinya? Kenapa mereka nggak begini? Ini tanahnya diancam apa gimana kan? Tumbuh nggak kamu? Tumbuh nggak kamu ada gitu-gitu? KDM ya, aku sangat Bangga lah, senang lah. Apapun itu adalah cara dia memimpin Jawa Barat dengan sesuai kultur dan cara dan berpikirnya orang Sunda. Orang yang tidak hadir di ruangan itu menginterpretasikan ala-ala Jakarta ini mengerikan. Kacamata Jakarta ini kadang-kadang nggak bisa dipakai untuk melihat. Nggak bisa dipakai. Semua orang Bulog pergi ke pematang sawah, jemput gabah. Oh. Dikerjakan, Pak. Orang sampai tidur-tidur di lapangan, Pak. Dibantu Babinsa, Pak. Lapor, Pak, saya wakil menterinya Bapak. Dalam cara saya berpikir, wakil itu anak buah komandan. Oke, kembali lagi di Total Politik dan hari ini sangat berbahagia karena kita kedatangan orang dalam. Iya. Ordal. Yang dulu ketika beliau tepat setahun yang lalu Ri kesini nih, ya kan? Dia menyarankan gini, teman-teman, kawan-kawanku, ya, yang ingin mencoba peruntungan menjadi menteri-menterinya Presiden Prabowo, begini caranya. Nah, Pak Prabowo tuh sukanya orang-orang begini. Makin kamu sirkus, jangan-jangan kamu dari jarak 2 cm jadi 2 kilo. Yang paling bernafsu tuh ada yang lolos nggak Mas kemarin? Kayaknya enggak ya. Tetap sohi nggak? Tetap data tetap sama nggak? Atau ada perubahan ini? Sama. Prinsip kan sama. Bos ini kan nggak pernah berubah. Maksudnya, ya kan sikap ini kan terbentuk dari perjalanan hidup yang panjang kan. Iya. Jadi masih relevan lah nasihat itu. Iya. Jadi masih relevan. iya. Apa puji-pujian sirkus-sirkus apa yang sebaiknya Mas dihindari oleh para pembantu presiden sekarang kalau tidak ingin kena pancung lah ibaratnya? Enggak. Sebetulnya ya kalau Pak Presiden ini kan, ini menurut saya sebagai ordal ya. Kan tentara itu harus tahu situasi, kondisi di lapangan. Kan Sun Tzu bilang, kalau kata beliau ngajarin kami nih, Sun Tzu di buku apa? Art of War. Iya kan, Art of War itu kan, ketahuilah dirimu, ketahuilah musuhmu, dan ketahuilah medan cuaca tempatmu bertempur. 1000 kali perang, 1000 kali menang kan itu. Jadi itu prinsip itu, sehingga maksud saya daripada nyenengin lebih baik itu cerita apa adanya. Nggak ngerti bilang nggak ngerti, ngerti bilang ngerti, minta petunjuk. Jadi, menurut saya lebih ke situ sih. Dan karena tentara ya, jadi apa yang diinginkan, apa perintahnya, apa petunjuknya tuh jelas, clear lah. Itu banyak juga beberapa menteri, wakil menteri, kabinet tuh yang ngobrol sama saya tuh di situ. Jadi maksudnya apa, tujuannya apa, caranya bagaimana. Kemudian kalau masih ada yang belum terang tuh, dibikin rapat, di rapat itu diterangkan, beres. Ya kan, misalnya Perpres, Impres, PP dan seterusnya itu kan biasanya melibatkan banyak menteri kan. Ada menteri yang ada kepentingan, tarik-tarikan kepentingan, nah itu cepat dibereskan. Jadi biasanya presiden banyak, jadi makanya cepat. Ya. Kalau data dan prestasi Bulog terakhir yang bisa menyerap katanya 2,5 juta ton gabah setara beras itu data yang menyenang-nyenang kayak aja atau memang data real tuh Mas sebenarnya? Data real dong. Kan kebetulan ya Mas Dar kan diminta mengurusi masalah pangan yang selalu dipidato-pidatokan oleh Prabowo kan. Ya, lumayan lah ya. Betul. Ada inilah, ada panggungnya lah. Iya. Selamat juga itu Mas. Jadi bener ya kita bisa selamat, kasih ucapan selamat itu. Iya. Jadi memang ujian. Kan aku ada pengalaman gini. Kapan hari waktu saya jadi wamen yang Pak Jokowi 5 bulan itu kan ada kunjungan ke daerah. Oh, menterinya sama ya maksud itu ya? Menterinya lanjut sama. Ya. Lanjut. Jadi istilahnya persiapan, kemudian ada kunjungan ke daerah, Bos. Nah, kemudian aku tuh bilang, ada yang usul lah, Pak di sini ada keluhan ini itu. Aku bilang gini, udah kalau ada masalah Anda bisa WA saya. Nomor saya 0811 sekian. Aku pikir kan, aku taruh di
sosmedku nanti dipip gitu kan. Jadi orang nggak nyebar lah nomor handphone kan. Ternyata ada petani di situ ngerekam saya, kemudian di-share di TikToknya, kemudian tuh viral Pak, ditonton berapa tanpa orang sensor. Tanpa sensor. Praktis lah dalam 3 hari mungkin ada kali ya 30.000 WA yang masuk ya. Nah, gila Pak, langsung penuh Pak. Agak nyesel nggak? Ya nyesel sih karena ya ada yang WA penting itu kan jadi ketumpuk-tumpuk ya. Jadi banyak orang tuh marah sama saya gara-gara, Mas gimana di WA aku nggak dibalas, aduh. Ya gimana banyak gitu. Nah terus coba aku balesin satu-satu Mas. Cara balesinya supaya dia nggak cepet balas tau nggak caranya? Apa? Jadi pas tengah malam kemudian sinyalnya dimatiin terus kita balesin. Jadi kan itu kan semua nunggu semua kan. Nah, nanti kalau udah dibalas semua. Nah, baru nyalain sinyalnya, terus tinggal tidur. Karena kalau dibalas satu, dia balas lagi Pak, jadi nggak selesai. Nah singkat cerita udah aku balesin, dibantuin tim juga. Terus jadi endless gitu loh. Jadi ya segitu lagi dia balas, ya terima kasih Pak, mohon petunjuk ini. Jadi dibalas terus. Lama-lama aku kasih admin. Tapi ada hikmahnya. Jadi waktu sekitar 20.000 lebih itu, aku cek ya ada yang lowongan kerja, nyari jodoh, macam-macam ada lah. Tapi gitu-gitu Bang. Iya. Tapi dari semua keluhan urusan pertanian tuh urusannya 4. Orang butuh benih, orang butuh air irigasi, orang butuh pupuk, dan kalau panen harga nggak boleh jatuh. Itu aja. Benih udah kita bereskan, irigasi ini kita udah anggaran udah ada beres, pupuk sudah dipenuhi sama Presiden. Udah tinggal kalau ini beres semua. Nah maka waktu itu Bulog kita push untuk ayo dong. Kemudian Presiden bilang Bulog tidak disarankan tidak lagi membeli beras, yang dibeli gabah. Ya. Kenapa sih mesti beli gabah nggak beras? Kalau beli beras itu ketemunya pengusaha, betul nggak? Ya kan dia punya penggilingan, jadi bukan primer, bukan tangan pertamaan. Oke. Udah produk hilirisasi. Udah produk hilirisasi dari gabah jadi beras itu. Ya. Jadilah kemudian diminta. Nah, targetnya adalah ini panen kan kita tahu Pak. Jadi Kementerian Pertanian itu tidak ngitung hasil panen. Kita tidak bilang hasil panen berapa-berapa enggak. Yang hitung hasil panen itu BPS. Yang kita hitung adalah luas yang kita tanam. Nah, kalau kita nanamnya banyak, nah kalau nanamnya banyak maka jadi dari sekarang tuh tiap hari kita ngitungin luas yang kita tanam, produktivitas. Karena kalau tanam banyak di hari ini 3 bulan tuh pasti panennya banyak. Nah sehingga mau tidak mau ini mesti diserap karena panen peak biasanya harga jatuh. Kalau harga jatuh petani nggak semangat nggak nanam lagi. Jadi ini banyak faktor lah. Akhirnya kemudian kita lapor Presiden oke, keluarkan impres, keluarkan ini. Jadi cepat Pak. Presiden tuh asal untuk kepentingan rakyat cepat beliau. Oke, Bulog perlu apa? Jadi Pak, untuk nyerap Pak, kami butuh anggaran. Ya, anggaran. Halo, Bu Menkyu, tolong ini. Seminggu dulu jadi. Iya. Seminggu dulu jadi, beresin semua ininya, administrasinya beres. Perlu apa lagi Pak? Kami butuh payung hukum Pak. Oke, perlu apa? Impres. Segera susun impresnya. Impres jadi. Jadi cepat. Jadi mau Pak Presiden ini kan 5 tahun itu lama, tapi juga nggak lama kan. Jadi maunya dalam 5 tahun ini itu semua yang bisa cepat semua dicepetin gitu. Sehingga sampai dengan hari ini kita sudah nyerap 2 juta beras. Ya, jadi 2 juta beras tapi yang kita beli, Bulog beli itu gabah. Jadi kita giling, nah terus kan jadi isu, jadi masalah gudang lah, apalah macam-macam kan. Kemarin sempat ramai kan Pak Presiden perintah untuk bangun gudang puluhan ribu gudang itu. Jadi gudang Bulog semua di seluruh Indonesia semua penuh. Sekarang nih Mas. Sekarang. Karena penuh, Bulog sudah nyewa gudang yang available untuk disewa. Sudah penuh juga. Kalau sudah penuh, apalagi? Filial. Filial itu kita beli gabah, kasih ke pengusaha penggilingan, lu giling, nanti kalau dari giling jadi beras, simpan di tempatmu ya. Nitip gudang. Nitip gudang di situ, namanya filial. Nah, jadi kita lihat semua. Nah, Pak, ini kan sekarang bulan April, Mei kan? Mei. Padahal masih ada, sampai Desember kan masih panen, masih nanam lagi. Tentu saja nanti kan ada bantuan pangan, kemudian juga sebagian dijual dalam bentuk komersil. Pasti berkurang juga, tapi maksud saya nah maka sekarang isunya adalah isu gudang. Gudangnya yang penuh di mana kita identifikasi, ya udah kita bangun gudang gitu. Karena kan begitu nanti orang nanya itu, nanti bikin gudang pakai nggak? Ya kepake dong. Pertanian ini kan siklus Pak, berulang. Jadi bulan Januari tahun ini sama bulan Januari tahun depan ya kira-kira kurang lebih sama gitu. Jadi kita
rata-rata berulang, ngikutin musim kan. Udah pakai Pak barusan. Udah template, Bos. Tapi agak curiga kalau teknokrat junto politisi ini udah pakai Pak kan. Udah pakai Pak. Iya, sebelumnya di belakang butar. Iya. Hati-hati, Mas, tapi waktu itu Pak Prabowo pernah berpidato kan. Udah, kalau penggilingan nggak bisa jalan, negara ambil alih. Oh iya. Ini maksudnya gimana? Mau diakuisisi semua negara mengontrol alat produksi atau gimana? Ini udah kayak bacaan Karl Marx suatu kuliah ini Mas gitu. Mode of production dikuasai oleh dua poin. Negara. Dua poin. Yang pertama kan kepentingan rakyat itu kan pasti nomor satu. Ini mungkin klise, tapi ini pada kenyataannya benar. Misalnya orang ditanya kan, sebetulnya saya mau nanya sama Diko berdua. Tujuan pembangunan itu apa? Simpelnya. Ya bikin kesejahteraan. To improve. Ya. Aku punya bahasa lebih simpel. Tujuan pembangunan itu adalah membuat sebanyak mungkin orang kaya baru. Jadi artinya rakyat kita tuh yang tadi miskin jadi kaya, jadi sejahtera. Naik taraf hidupnya. Ya, kesejahteraan. Membuat sebanyak mungkin orang kaya baru. Bukan membuat orang kaya yang kaya tambah kaya, yang miskin nggak jadi kaya. Itu bukan tujuan itu. Jadi bahwa rakyat harus dibantu, itu premis pertama. Yang kedua, beras itu adalah bahan pokok penting, menguasai hajat hidup orang banyak. Gitu. Jadi maka presiden, maksudnya message dari presiden itu kan ingin, you penggilingan swasta, you itu bagian dari industri yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi nggak bisa egois, mikirin untung lu aja. Egoismenya itu yang ditemukan presiden apa Mas? Sehingga presiden bilang tadi itu kan, ambil alih. Kok kaget juga kita kan? Ya karena ini loh, karena kan nanti kalau beli gabahnya murah, dia jual berasnya kan di harga tertentu ya gitu ya. Itu tuh disparitasnya tuh. Marginnya agak gede. Dan mereka bisa tuh beli harga gabah karep-karep PDW. Ya gini, kadang-kadang kan aku kan bapakku orang tani ya. Jadi kalau panen itu ya dia butuh duit. Jadi si petani-petani iya, karena mau nanam lagi dia butuh modal. Duit, butuh buat beli pupuk, buat bayar tenaga, buat bayar benih, butuh duit. Kalau semakin dianggurin, kan orang bilang gini, ya udah kalau panen tuh jangan langsung dijual dong, disimpan aja dulu. Nanti kalau udah harganya tinggi baru dijual. Ya teorinya begitu. Tapi kenyataannya kan semua orang tuh BU, iya kan? Kan ada katanya resi gudang, jadi gabah keringnya disimpan di gudang, di resi, kita dapat pinjaman dari bank, gitu kan. Nanti pada saat harga gabah yang lagi tinggi, kita jual. Nggak semua orang paham, nggak semua orang juga bisa lakukan itu. Karena kebutuhan orang lain-lain gitu. Jadi maksudnya Pak Presiden adalah bagaimana rakyat yang banyak yaitu petani ini nggak boleh rugi dong. Dia adalah instrumen terpenting dalam produksi pangan kita. Kalau pedagang ini kan harga mahal dibeli mahal, harga mahal murah Pak. Jadi nggak pernah rugi. Secara hitungan logikanya gitu loh Bos. Sekarang gini. Kalau Bos sudah mulai legalita. Ini nggak template tadi ini template tongkrongan. Iya, Bos itu friend. Kalau Pak tadi udah olah. Jadi kan sekarang gini. Usaha apa yang risiko paling gede? Yaitu usaha produksi Pak. Usaha produksi itu kenapa? Karena risiko cuaca, risiko ini, variabelnya banyak. Jadi risikonya besar. Makanya jarang orang tuh, mohon maaf ya kalau di dunia pangan kan jarang konglomerat tuh mau di hulu. Usaha di hulu tuh jarang. Maunya ada namanya adalah off farm. Off farm itu menguntungkan Pak. Karena you beli kopinya udah nggak perlu nanam. Barang jelek lu bayar murah, barang bagus lu bayar mahal. Asal ada selisih lu kerjain. Bimantara ini ya Mas ya, bisnis makelar dan perantara. Jadi ternyata makelar itu bahasa Belanda ya. Iya kan, broker apartemen itu namanya makelar. Bahasa Belanda ya, baru ketemu ya. Kemarin ke Belanda belum makelar. Kalau kata Komandan Pacul ini Max Havelaar itu makelar. Itu gimana Daus Dekker menyindir para makelar amtenar ya gitu-gitulah. Gitulah kira-kira jawabannya gitu. Jadi penting bahwa negara ini semua, bukan hanya presiden, bukan hanya aparat negara, bukan hanya orang yang digaji oleh negara, semua orang itu punya kewajiban untuk mengabdi kepada negara. Meskipun para penggiling swasta ini
nggak ada insentif dong seperti yang mereka dapat pada masa-masa sebelumnya. Ya ngono lah ya kan, kita live and let live gitu. Kita hidup dan juga harus menghidupi yang lain. Mas, tapi tadi Mas Daryono bilang ini menarik nih, maksudnya kita bisa melihat ya ini memahami alam pikir Pak Prabowo. Iya. Jadi ini kan artinya gimana Mas Dar melihat polisinya Pak Prabowo ini semuanya akan seperti apa? Dasar pikirnya kayak apa, Mas? Kalau dengan bisa jadi negara ambil alih, kita kan soal pangan lah terutama. Pangan ya gini lah, maksudnya kalau negara ambil alih itu kan kalau sudah udah gede lah. Udah nggak bisa orang bilangin ya, Mas ya. Orang udah jadi lintah gitu, udah jadi benalu bagi society ya gimana ya. Tapi maksudku yang paling gini, misalnya contoh dari sejak dilantik sampai sekarang nih. Begitu dilantik utang UMKM yang menahun, yang itu kan diputihkan dihapus. Kemudian ada diskon waktu listrik. Natal tahun baru kan diskon pesawat. Diskon jalan tol waktu Lebaran, diskon listrik di awal-awal tahun. Kemudian Gojek ojek online kan kemudian diperjuangkan supaya minimal kalaupun nggak THR entah apalah, yang penting ada bonus, ada jajan lah. Ada jajan di situ. Ada token of appreciation. Terus pupuk dipenuhi, ya kan, UMR dinaikkan, ya kan, gaji guru yang honorer yang doldil gitu ya, yang ada gaji di bawah 1 juta, gaji 1,5 juta, berapa semua sama rata-rata 2 juta. Ini benang merahnya ya, Mas. Nah, kita melihat benang merahnya. Orang masih protes, wah kan cuma 2 juta Pak. Dari cuma 1,8 bukan naik 2 juta tapi cuma jadi 2 juta. Ya kalau ditanya kita tanya presiden maunya gaji setinggi ya, tapi kan ini masalah ruang fiskal ya dong, ya kan. Tapi paling tidak ada perbaikan di situ, ya kan. Kemudian benih dibereskan, irigasi diberesi, harga gabah dinaikkan di tingkat petani. Artinya ini kebijakannya lebih kebijakan kerakyatan, Pak, ya kan. Bagaimana yang sering kita kalau ngobrol itu kan yang di bawah ini kita bawa naik ke atas. Belum nanti sekolah rakyat, koperasi desa Merah Putih, you name it. Itu semua basisnya adalah kerakyatan, Bos. Kerakyatan semua. Dan ini Mas, akumulasi misalnya dan optimalisasi perusahaan-perusahaan negara misalnya dalam antara itu kepengennya presiden untuk menjadi amunisi bagi ini, Mas. Yang di bawah naik ke atas. Iya. Makanya termasuk efisiensi. Itu kan efisiensi itu kan gini. Anggaran harus dimaksimalkan untuk 3 tujuan. 1, untuk kegiatan produktif dan investasi, peningkatan lapangan pekerjaan, dan mengurangi kemiskinan. 3 itu. Sisanya nggak penting, maksudnya nggak prioritas. Makanya di efisiensi, perjalanan dinas, seminar-seminar di hotel-hotel, terus konsumsi yang nggak jelas, terus sesuatu yang pemborosan, seremonial gitu ya, misalnya perayaan HUT apa atau perayaan hari apa gitu, wah dengan seremonial tertentu ngabisin miliar kan sayang. Kalau di kami udah di pertanian udah nggak ada lagi itu. Seremonial ngabisin katakanlah berapa? 2-3 M, wah beliin traktor lebih bermanfaat. Daripada memperingati Hari Pacul Internasional gitu misalnya kan. Pacul ini. Yang penting dikasih pacul aja kan. Iya, hari traktor maksudnya sedunia. Udahlah kita kan gini loh Pak. Pak lagi. Nggak apa-apa. Karena selalu kan gitu ya, template-nya itu kan nggak ada anggaran, duit nggak ada gitu. Sebetulnya ada. Itu khas birokrat Pak ya? Khas non sewu ya? Duh, anggarannya nggak ada Pak, anggarannya ini susah Pak, ini Pak. Nyatanya kan ada gitu loh. Kan mungkin sudah dipaparkan kan berapa nilai penghematan yang bisa didapat, kemudian penghematan itu dipakai untuk penghematan itu jadi uang standby. Perlu apa? Makan bergizi yang tadinya cuma sekian juta, enggak, semua bisa dengan duit ini. Terus apa lagi? Pak, banyak sekolah hancur Pak. Kenapa Pak Presiden tahu sekolah hancur? Beliau tuh tinggal di Bogor. Saya dulu kan tinggal di rumah itu juga. Kalau turun tuh suka ada SD yang jelek lah, maksudnya udah pemandangan mata sehari-hari itu. Sehingga beliau dulu waktu saya jadi SPRI-nya beliau itu sekolah-sekolah itu dengan uang sendiri diperbaiki. Nah, Pak Prabowo bilang 1 jam dari ibu kota aja sekolah nggak diurus, apalagi yang jauh-jauh itu. Nah, maka beliau bilang udah kita perbaiki sekolah semua. Berapa target tahun ini sekian, kalau nggak salah berapa belas ribu gitu. Renovasi ya. Renovasi diperbaiki.
WC-nya harus bagus, harus ada MCK-nya gitu. Nah itu pakai dana itu. Basic tuh Mas ya. Sekolah rakyat, kenapa orang miskin ekstrim ya kan? Orang kan bertanya kan, miskin ekstrim itu bagaimana? Misalnya makan bergizi itu kan orang jadi perdebatan. Enggak perlu Pak, makan tuh kerjaannya orang tuanya. Itu kan bagi yang ngomong, itu memang dia mampu ngasih makan anaknya. Banyak Pak orang-orang di luar sana itu yang buat makan dia susah. Kita harus tahu itu. Nah artinya miskin ekstrim itu miskin yang makannya susah. Maka mentalitas miskinnya harus diputus. Anak pemulung nggak boleh jadi pemulung. Maka dibuatlah sekolah rakyat, diasramakan makan 3 kali sehari, gizi dijamin, pangkat tidur dijamin, sekolah dijamin, dan kita berharap dia hajat hidupnya baik. Karena kan memperbaiki taraf hidup kan nomor 1, semua riset mengatakan pendidikan. Nah itu, jadi termasuk bikin sekolah unggulan supaya lebih banyak lagi orang sekolah ke luar negeri dengan IB dan itu mimpinya Pak. Supaya naik kelas itu tadi Mas ya. Karena orang Indonesia itu pada dasarnya pinter-pinter. Nah, itu penting. Seperti udah kita bahas tadi itu kan. Oh iya. Inovator paten Mas ya. Misalnya aku cerita diri saya lah, kalau cerita orang lain kan saya nggak tahu. Ya, saya sekolah di Jepang 5 tahun. Sekolah pakai kanji, ujian pakai kanji, presentasi pakai bahasa Jepang, bisa juara Bos. Artinya kita ini nggak bodoh-bodoh amat lah, gitu. Kita oke lah, ya kan? Nah artinya kalau makin banyak orang yang oke lah ini, itu dikasih kesempatan, maju Pak negara ini. Masalahnya kesempatan ya Mas. Kesempatan. Nah kesempatan itu butuh duit. Kan selalu, anggarannya nggak ada. Akhirnya yang berangkat sedikit. Nggak, anggaran ada, berangkat harus banyak. Nah, itu Pak Presiden melihat peluang itu. Jadi bukan nggak ada duit, tapi pemanfaatannya yang nggak benar. Meskipun Mas kata sebagian ahli, ya di zaman yang serba sulit, ketika ekonomi tidak pasti, harusnya government spending ini harus jadi oli penting untuk memutar ekonomi kita. Sementara efisiensinya Pak Prabowo katanya dengan pembelanjaan yang lebih berhati-hati dan tepat guna seperti kata Mas Dar untuk hal-hal yang memang Presiden inginkan, itu kan butuh waktu, due diligence dan macam-macam, sehingga barang ini nggak muter gitu Mas kata. Gimana Mas menjawab itu Mas? Kan efisiensi itu bukan terus dihemat ditabung Pak, dihemat yang nggak penting-penting itu nggak dipakai, tapi kan barang itu tetap dibelanjakan, tetap government spendingnya terbesar dong. Makan bergizi government spending, perbaiki sekolah government spending, tapi tidak sing boten-boten gitu loh. Ya kan, seminar lah, perayaan HUT apa yang ngabisin miliaran, nggak penting udah. Jadi kita simpel-simpel semua, udah simpel-simpel semua. Ya termasuk mungkin kayak konferensi kan kita udahlah tuan rumah negara lain dulu, kita ikut aja dulu. Ya kan itu juga spending kan. Jadi bukan government spendingnya kemudian ditahan, nggak, duitnya digelontorkan. Jadi tetap government spending itu tetap besar. Jadi perputaran uang tetap ada. Pertumbuhan itu kan konsumsi, government spending investasi kan. Jadi government spendingnya tetap besar. Tetap anggaran itu akan dihabiskan untuk hal-hal yang dirasa oleh Presiden penting gitu. Gitu dong. Kayak pupuk penting, cetak sawah penting, cetak sawah. Oh belanja untuk itu cepat Mas ya? Beli traktor. Rakyat kita panen pakai sabit lama. Kita mau produktif bagaimana? Produktif itu kan gini, waktu 12 bulan tuh nggak bisa diperpanjang, bisa diperpendek. Artinya kalau mau produktif ya 12 bulan, bagaimana tadinya panen 2 kali, bagaimana panen 3 kali. Sungguh-sungguh bisa 4 kali misalnya. Ada yang sudah 4 kali, tapi belum banyak. Caranya bagaimana Pak? Kalau nggak ada air ya, mesti dipompa airnya. Mesti dicari sumbernya, mesti diperbaiki irigasinya. Terus kalau panen, segera langsung tanam. Karena waktu kan. Dan kalau dulu, panen 1 hektar butuh berapa hari? Sekarang pakai mesin 2 jam selesai. Nah dengan 2 jam di combine harvester itu di belakang udah langsung traktor, langsung tanam lagi. Sehingga kita ini secara waktu lebih produktif. Gitu. Mekanisasi yang jadi kita harus mekanisasi. Nah itu kan artinya anggaran dibelanjakan tepat guna untuk hal-hal yang produktif. Tadi kan produktif dan investasi, membuka lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan. Nih Mas, kenapa Pak Prabowo itu begitu percaya ya salah satu isu besarnya itu pangan kan, untuk mendorong peningkatan kelas sosial orang dari kelas bawah ke kelas menengah gitu atau ke kelas atas, dari menciptakan orang kaya baru seperti itu.
Mas Dar. Naik kelas lah ya. Iya. Pangan ini kan bisa aja ini orang subsisten kayak atau diurus oleh swasta juga bisa segala macam. Jadi kan banyak alternatif. Karena ilmu pertanian itu ilmu yang salah satu ilmu yang paling gampang dikerjakan. Iya. Nggak butuh keahlian khusus gitu. Sama kayak orang buka warung lah, buka warung lah pecel lele. Ya relatif lebih mudah kan daripada buka pabrik petrochemical atau buka pabrik smelter kan lebih susah kan. Sama kayak bertani. Lagi ada duit dikit misalnya ya, jangan-jangan antum berdua kan punya duit, punya kebun sawit di mana kita nggak tahu juga. Wah, nggak ada Mas belum. Sawit aja namanya udah bukan tani Mas ya. Itu menghasilkan kan nggak perlu juga ratusan ribu hektar, bisa 5-10 hektar misalnya. Ada Mas. Atau ada Mas. Atau nanam jagung di mana bisa. Itu berapa Mas kira-kira 5-10? Langsung konsultasi. Nah, jadi alasannya adalah itu tadi ya kan. Itu ilmu yang relatif mau kuliah sarjana jurusan apapun bisa. Nggak kuliah pun juga bisa. Nggak sekolah pun oke. Bisa. Caranya mudah. Mungkin nonton YouTube juga bisa. Nonton TikTok bisa. Nanam di rumah nanam cabai bisa. Jadi ini relatif mudah dikerjakan. Itu satu. Ya, yang kedua ya kita kan negara tropis Pak. Kita nggak ada musim dingin, nggak ada musim apa ya kan, kita ada matahari sepanjang hari, tanah kita subur ya. Menurut saya salah satu sektor yang bisa menumbuhkan ekonomi kita itu pertanian dan sudah terbukti di laporan BPS kuartal pertama kan sektor pertanian menyumbangkan paling tinggi dibanding semua sektor lain. 10,54 kalau nggak salah. 10,54% dari total pertumbuhan kita, 10,54%-nya disumbangkan dari sektor pertanian. Nah, Mas, kita ini kan belajar teori-teori pembangunan dulu di zaman kuliah, Mas. Ya. Bahwa industrialisasi itu adalah jalan untuk negara-negara maju dan itu yang mempercepat eskalasi mobilitas sosial vertikal orang gitu. Manufacturing ya. Manufacturing emang bisa negara maju karena pertanian. Kan gini, kita industri itu basisnya 3. Kita punya sumber daya alam. Sumber daya alam itu 3, Mas. Sumber daya alam berbasis agro, sumber daya alam berbasis mineral, sama sumber daya alam berbasis migas. Loh, hilirisasi sektor pertanian kan sama. Hilirisasinya apa? Nanam mangga kan mau lo hilirisasi jadi apa? Oh ya. Ya kan, kita bisa jadi eksportir mangga. Kita lagi buka gimana ekspor durian ke China. Kenapa? Selama ini orang Indonesia ekspor durian ke Thailand. Dari Thailand baru diekspor ke Cina. Oh, tuh banyak durian kita tuh. Iya. Oh. Nah, kita lagi buka langsung aja Bos, ngapain kita? Nah, gitu. Capnya cap Thailand tuh. Capnya cap Thailand. Karena Thailand sudah ada pipanya udah nyambung Bos, ya kan, kalau kita belum. Nah, kita parit-parit sama selokannya udah ada tuh ya. Harganya kan juga lebih marginnya lebih bagus misalnya. Jadi pertanian itu kan ada di hulu memang sebagian besar dan itu fundamental. Bukan berarti kita juga melupakan hilirisasi di sektor agro kita. Misalnya B35 itu pertanian Pak. Oh iya. Sawit Pak, ya kan. Kemudian rencana bioetanol itu tebu, itu pertanian. Ya, kemudian apalagi biomasa itu semua berbasis tumbuhan tuh pertanian punya. Nah, tidak juga melupakan misalnya hilirisasi. Kan hilirisasinya Pak Presiden Prabowo kan melanjutkan Pak Jokowi. Jadi smelter nikel, boksit, dan lain-lain kan tetap dilanjutkan. Tapi memang tidak domain kami kan itu domainnya apa? Bang Bahlil yang biasa Abu Leke. Iya, katanya Abu Leke nggak ngerti hilirisasi kita nih kan. Tapi IPB itu di bawah Kementerian Pertanian atau Dikti. Kan bisa mengusulkan rektorat juga Mas. Institut Perbankan Bogor kan. Iya, saking nggak ada pertanian. Iya kan. Nah, itu gimana Mas? Institut Perbankan Bogor, Institut Pak BY. Ini kadang-kadang ya suka pancing. Aku bilang ya sekarang Institut Pak Bowo juga lah ya. Iya. Institut Pak Bowo. Enggak, aku melihat IPB itu mitra. Ya mitra karena spesifik. Orang tuh kadang kalau bicara pertanian gitu, dipikirnya tuh pokoknya nyangkul nanam padi. Kan enggak Pak. Pertanian itu luas Pak. Pertanian itu di kami yang sektor operasinya kan 4 ya. Tanaman pangan, hortikultura,
Pangan tuh padi, jagung, kedelai, dan seterusnya. Hortikultura tuh buah, sayur, dan bunga-bunga. Kemudian peternakan dan perkebunan. Perkebunan tuh kopi, teh, cengkeh, kelapa sawit, pala, lada, dan lain-lain. Ini semua gede sekali, Bos. Gede banget potensinya. Nah, Presiden ingin hilirisasi itu kita kerjakan. Enggak, smelter itu tetap kita, industrialisasi harus kita kerjakan. Tapi Pak, comparative advantage kita, kalau pala kita terbesar di dunia. Kelapa kita dulu pernah juara 1, sekarang rankingnya nggak 1 lagi, kita bikin juara 1. Itu keinginan Pak Presiden. Karena itu cepat gitu. Maksud saya, mohon maaf sekali lagi, bukan kita nggak mau jadi negara industri kan sudah jalan ini. Ini nanti juga kelapa juga ada turunannya kan, jadi minyak kelapa, jadi ini. Kelapa katanya permintaan lagi paten. Lagi gila Pak. Di Cina ini apa susu apa nih namanya kemarin Pak? Susu kelapa. Susu kelapa ini kan. Susu kelapa. Iya. Ini lagi dikaji kan. Wah, berarti kalau kelapa ekspornya banyak ini mesti ada barrier supaya kayak kelapa sawit kan mesti diatur kan. Iya. Ada tarif ekspor dan seterusnya. Jangan sampai orang Padang nggak bisa bikin rendang lagi, Pak Wamen kan. Harus nanam. Ini mau nggak mau produksinya harus kita. Ada permintaan kita mesti produksi. Iya, jangan sampai Sinar Garut harga naik 3 kali lipat ini kan masih kan es kelapa muda dan es kelapa. Iya, es teler ini kan Sinar Garut ini kan kasihan Mas Sinar Garut nggak punya ya kan. Benar. Sementara pelanggan tetap taunya harga segitu kan. Betul. Emang lagi artinya kan bagus ini sebetulnya sektor ini bagus. Terus pertanian kita memang ternyata kalau diurus juga jalan ya bagus gitu. Sekarang harga beras dunia Bos jatuh. Karena pelanggan terbesarnya nggak beli. Biasa kita ya Mas ya. Biasanya kita beli kan 2 juta, 3 juta. Paling gede kita. Udah impor beras sudah jarang sekarang Mas ya. Kan belum impor beras. Gini, orang bilang kan impor tuh nyatanya. Ada, itu beras Jepang, beras basmati. Beras-beras spesifik yang nggak bisa lo ganti pakai. Iya, beras-beras yang low kalori beras sushi ini kan, beras khusus gluten free ini ya kan untuk restoran-restoran. Memang ada abuleke ini ya. Iya, kalau bilang wah nyatanya impor beras. Iya, maksud saya bukan itu gitu loh, bukan itu. Bukan, itu kan kecil ya. Bukan rakyat punya kebutuhan ini. Itu buat sushi itu kan nggak bisa pakai beras Cianjur Pak gitu. Iya, rojo lele ini nggak masuk. Mesti khusus. Iya, rojo lele ini sushi ini kan nggak lekat Bos. Kan? Tapi aku happy. Aku jujur aja ngerjain pertanian ini. Satu, aku dari keluarga petani. Harus katakan dulu orang tua saya bilang, pokoknya kamu jangan sampai nyangkul lah sekolah tinggi. Yang kuhindarkan sekarang kursi sekarang. Dulu aku kan. Apa Mas? Dulu waktu aku kecil, karena bahwa orang tua aku petani kan, kita sekolah tinggi itu supaya nggak nyangkul kayak orang tua kita Pak. Tapi ya Allah tuh takdirkan kita ngurus pertanian yang dulu waktu aku kecil aku geluti. Jadi susahnya petani somehow aku agak ngerti lah. Susahnya, panasnya, capeknya. Belum lagi kalau ada hama wereng, hama tikus dan lain-lain. Oh itu. Orang kan bilang gini, wah bertani itu asik ya Mas ya. Wah, kita. Ya kamu PNS atau kamu aparat, kamu punya gaji bulan dari mana, terus kamu bertani asik Pak. Panen nggak panen makan Bos. Iya. Nah orang-orang petani kita di daerah-daerah tuh, dia jaga, dia elus, dia, aduh jangan sampai mati ya, aduh harus tumbuh, harus panen. Kenapa? Karena hidup dan matinya tergantung itu. Tergantung itu. Negara sih nyiapin instrumen asuransi pertanian dan lain-lain, tapi memang belum semua lahan sawah kita. Tapi jangan sampai yang di hati-hati itu dihisap sama lintah-lintah itu, ini ya Mas. Ini ya orang udah bangun pagi pulang berangkat gelap pulang gelap gitu. Iya. Dielus-elus, disemprot-semprot, dipupuk-pupuk, di ini kadang didoain setiap doa-doa dalam sholatnya, dalam ibadahnya. Tiba-tiba kalah hanya gara-gara tengkulak beli murah Pak. Gak ada pilihan, maka negara harus hadir. Itu yang membuat disinsentif orang mau masuk ke sektor pertanian ini Mas. Nah ini sekarang dengan harga 6.500 itu orang semangat lagi. Oh aduh lumayan Pak, alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak Presiden gitu. Orang bilang enggak di tempat saya masih belum 6.500. Betul, enggak, terus ada 1-2 yang memang belum, nah itu kita perbaiki lah. Apa masalahnya? Itu gabahnya Mas. Gabahnya ya. Kalau kurang tuh masalahnya apa? Oh masalahnya ternyata karena memang Bulog belum kesana, udah kita perintah ke sana. Jadi ini intinya sekarang ini kalau dipandang sudah bagus, alhamdulillah. Kalaupun belum, tetap kita perbaiki. Jadi Bulog nih akan jadi lebih sentral lagi dong Mas dalam menjadi bagian dari supply chain
Karena misi presiden karena arahan presiden jelas, yang tidak diserap pasar Bulog ambil. Bayangin tuh, artinya perannya itu penugasan tuh. Artinya perannya akan diperbesar. Ini kan masalah ya corporate culture ini, dan nyatanya bisa gitu. Dalam waktu dari mulai Maret ini, Februari kan kita mulai genjot tuh ternyata bisa gitu. Bisa. Mampu gitu loh. Dulu problemnya apa dan levelnya kalau tadi Mas Dar bilang 2 juta. Kalau dulu tuh aku kan nggak punya bayangan nih Mas gini-gini ini kan. pertanyaan saya tunggu-tunggu. Iya. Iya. Gimana? Gini Bos. Kadang-kadang kita punya mau. Kita ada mau nih di hati dan kepala kita. Betul nggak? Kita kadang-kadang ada mau. Nah, kita mesti bisa mengejawantahkan. Kemauan itu dalam bentuk rangkaian kata-kata yang keluar dari mulut kita. Iya. Sehingga yang dengar rangkaian kata-kata kita ini paham maunya kita. Nah, sekarang ini Pak Prabowo ini maunya jelas, keinginan beliau jelas, diterjemahkan oleh Pak Menteri, diterjemahkan juga oleh kami, saya, kemudian kita turunkan ke Direksi Bulog, dan itu tuh paham semua. Nah, karena perintah jelas dan memahamkan orang di bawah ini jelas, maka bisa terlaksana dengan baik. Jadi kadang-kadang kenapa sesuatu tidak jalan sebagaimana mestinya, itu bisa jadi cuma alasannya urusan komunikasi. Iya. Sebetulnya Bapak ini maunya apa sih? Nggak tahu Bos. Ya kan? Itu loh Pak. Kita sekolah matematika, paham aja nggak cukup Bos. Di dalam dunia profesional itu kan paham aja nggak cukup. Tapi harus paham dan memahamkan. Gitu. Apalagi kalau jadi pimpinan kan harus paham perintah atasan, tapi juga harus memahamkan yang di bawah. Yang di bawah, pelaksana ini itu kan. nggak mudah, tapi alhamdulillah so far ini jalan bagus. Nah, terus kondisinya itu gimana Mas? Dulu gimana, sekarang gimana? Sehingga maksudku ini jadi sentral sekali. Apa namanya? Ya itu perubahan cara bisnis, perubahan perilaku corporate culture-nya ya. Dulu kan dari tahun ke tahun, nggak salahnya orang-orang Bulog juga, karena memang dulu begitu. Duduk di gudang, orang datang bawa beras, dicek kualitas sesuai, bayar. Nggak, perintah presiden nggak. Semua orang Bulog pergi ke pematang sawah, jemput gabah. Dikerjakan Pak. Orang sampai tidur-tidur di lapangan Pak. Dibantu Babinsa Pak. Babinsa itu luar biasa. Tentara nih oke lah, boleh lah. Ini kalau orang nyinyir sama tentara. Nah, ini gue mau nanya juga sama lu Mas. Tentara ini, tentara gini kan, kritiknya kan kelompok masyarakat sipil. Ini kan tentara lu suruh bercocok tanam ini satu, di luar fatsun dan pendidikan yang dia punya. Iya, di luar inilah ya, keprofesionalan. Iya, di luar. Kan tugasnya tentara bunuh-membunuh Mas. Iya. Iya kan, ininya, desainnya. Betul. Kata Laksamana Sulaiman Ponto di sini. Kita dilatih untuk membunuh. Iya. Nggak ada tembak ke bawah, tembak tuh sejajar badan katanya. Aku nanya sama Laksamana Ponto ini, Laksamana, emang lu nembak ini kayak waktu sabung ayam itu Mas. Emang nggak ada tembakan peringatan dulu ke atas? Itu Babin Kamtipmas ini tugas polisi, ada peringatan dulu satu, baru ke dengkul dulu kan, ya kan, atau kaki kan. Kita nggak ada, sejajar, hanya diajarin tembak sejajar. Nah, kurang lebih gitulah. Iya, untuk menggambarkan. Iya. Oh gitu Laksamana. Serem banget ini kawan ini, ya kan. Artinya itu kan pertama bukan ininya lah, skill utamanya. Kedua, ya belum tentu cocok kan, belum tentu comply. Kan banyak juga dulu pengalaman masa lalu Mas menggunakan tentara untuk cetak sawah atau apa juga compliance-nya kita belum lihat lah gitu. Sama satu lagi Mas, sekalian nih Mas. Banyak urusan di negara ini keluarnya dari Kementerian Pertahanan Mas. Sekolah, air bersih, banyak cetak sawah. Gimana Mas, coba kasih logiknya dulu deh buat kita supaya nggak. Ya memang di masyarakat kan kenapa tentara nanam padi, polisi nanam jagung gitu kan? Apa kompetensinya? Kenapa mereka nggak begini? Ini tanahnya diancam apa gimana kan? Tumbuh nggak kamu? Ada gitu-gitu. Iya. Tumbuh gue tebas kamu gitu. Nah, tujuan sekarang ini, tujuan ada tentara sama polisi apa sih? Menciptakan kedamaian. Nah, kedamaian itu kan bisa gangguan kedamaian itu dari luar. Ya kayak sekarang mungkin India lawan Pakistan itu kira-kira kan. Berarti kan India terganggu dari Pakistan terganggu dari India kan. Tapi kan ada gangguan-gangguan yang berasal dari dalam.
Apakah itu ketidakpuasan, apakah itu kemarahan, kekecewaan dan lain-lain. Intinya Pak, orang itu butuh makan, orang itu butuh penghasilan, orang itu butuh hidup yang baik. Orang kalau hidupnya baik, relatif lebih damai. Ya. Maka kita kan diajari di sekolah tuh mengobati atau mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi ini operasi penggalangan gitu loh. Terus orang bilang, wah apa kompetensinya tentara sama polisi nanam-nanam? Yang nanam kan nggak mereka. Yang nanam itu petani yang dibina. Dia punya tanahnya nggak bisa tadinya nganggur, didatengin sama tentara, Pak, udah gini deh, tak cariin program ya, nanti ini jadiin sawah, nih tak ajarin, nanti penyuluh pertanian datang. Jadi yang ngajarin itu ada penyuluhnya Pak. Ada dia penyuluh. Tentara sama polisi jadi manajer. Jadi ini gitu loh, kan kadang ini masalah trust ya. Orang tuh kalau ada Pak Tentara, ini kan aduh aman nih. Gitu, ya Pak kan? Tentara ini kan ya. Tentara, Pak Polisi ini kan aman lah. Nah, jadi oke Pak, siap. Jadi begitu. Nah, begitu dia tadinya nggak ada penghasilan, terus tanahnya diolah punya penghasilan, kan happy dia. Happy dong. Nah, kalau happy, orang semua happy, urusan perut bisa dibereskan, ya kan, penghasilan ada, damai. Apa yang bedain program sekarang melibatkan tentara dan polisi dengan cetak-cetak sawah zaman masa-masa sebelumnya yang terbukti kurang berhasil? Gini, sebetulnya kalau dibilang, kita kalau ngomong misalnya food estate zaman dulu. Iya. Zaman Pak Harto dulu kan misalnya ada cetak sawah sekian juta hektar. Reformasi kan juga ada Mas. Kemarin. Pendekatannya itu gini, kalau membuka lahan atau cetak sawah sifatnya manual, ya nggak selesai Pak. Jadi kalau orang pergi ke Kalimantan terus mengelola ratusan hektar, dicangkul-cangkul tuh, dia dicangkul belum selesai, rumput udah tumbuh semua. Jadi mau nggak mau pendekatannya mesti mekanisasi. Ya, jadi cetak sawah itu kuncinya adalah mekanisasi. Dan kita sudah lakukan dan berhasil. Yaitu apa? Ya udah 200 hektar dikelola 15 orang anak muda, kasih traktor, kasih combine harvester, kasih transplanter, dikasih drone, kasih apa semua. Alutsista lengkap. Alutsista apa itu? Alutsista pertanian gitu ya. Iya. Dan kita kerjakan di Merauke jalan Pak. Jadi orang lokal itu ya happy gitu loh. Kalau anak muda sekarang kasih cangkul bertani nggak mau dia. Tapi begitu dikasih traktor ya. Canggih juga penghasilan, kita udah hitung di Merauke itu namanya brigade pangan. Jadi ada 200 hektar lahan, kita cetak, kita olah, kemudian diolah sama mereka, kita kasih alatnya, hasil panennya dibagi sama yang punya tanah dan seterusnya. Itu 15 orang itu penghasilannya 15 sampai 20 juta sebulan. Udah jadi Mas, udah jalan? Udah jalan. Ada kalau nggak salah ada totalnya 1.800 brigade pangan yang sudah kita bentuk di seluruh Indonesia. Dan itu masyarakat tuh? Masyarakat situ. Dan dibina itu oleh tentara. Tapi nggak ada yang di Jawa ya. Ini di luar Jawa yang lahannya masih luas-luas, belum diurus tuh. Kita bikin anak mudanya kita latih, anak muda setempat kita latih, terus kita kasih alat pertanian dan jalan kok. Jadi pendekatannya mesti dan harus mekanisasi, Mas. Harus mekanisasi. Mas, ini masuk ke isu politik dikit. Ya, boleh. Bu Titi itu kenapa jadi ketua Komisi 4 ini, Mas? Dulu pernah jadi pimpinan Komisi 4. Oh, diulang lagi. Ya kan lebih kebetulan atau gimana sih? Atau memang desain atau? Ya satu kompetensinya ada. Ya kan kompetensi karena dulu pimpinan Komisi 4. Ya. Waktu 2014 ya. 2014 waktu beliau masih di Golkar dulu. Terus sekarang ya jadi pimpinan Komisi 4 saya kira oke, nggak ada masalah dan aman sih, ya kan. Jadi udah biasa ngurusi kementerian sama lembaga yang memang urusannya sama Komisi 4 ya kan, KKP Kelautan, kemudian Kehutanan dan seterusnya. Nggak takut ini jujur mas, ini manuver hari ini aku tidak mengetahui ya. Aku masih mendengarkan apa maksud pertanyaan usulan. Bulog ya? Enggak, Bu Titi punya usulan bahwa Bulog bawa presiden aja. Itu satu dir khusus yang memang menjadi perhatian di Pak Prabowo, di presiden kita sebelum beliau menjabat dilantik pun juga ada wacana ke sana ya, dihitung kan plus minusnya apa, kemudian mesti undang-undang mesti apa. Nah, karena kan sebetulnya Bulog itu kan bukan BUMN dulu itu. Iya. Ya kan? Ini artinya mengembalikan Bulog seperti fungsi
zaman betul, maksudnya zaman Orde kita Baru. lagi kaji kalau kita kembalikan seperti dulu tuh apa plus minusnya dengan kondisi sekarang. Apakah memang ya kan namanya bikin peraturan atau undang-undang itu kan pasti ada kajian plus minusnya kan. Nah, kita mungkin dengan dalih atau dengan alasan swasembada dan ketahanan, negara mesti tahan. Maka bisa jadi salah satu yang kita mau dorong adalah bagaimana Bulog itu menjadi badan urusan logistik. Kalau sekarang ini kan namanya Perum Bulog gitu. Bukan Perum Badan Urusan Logistik, bukan. Namanya Perum Bulog. Nah, kita kembalikan menjadi badan urusan logistik. Kalau dilihat sejarahnya kan dulu sebetulnya Bulog ini kan badan urusan logistiknya tentara. Kemudian di-convert menjadi badan urusan logistiknya bukan tentara aja, negara. Nah, yang diurusi karena zaman dulu urusannya beras ya, pokoknya beras itu beresin. Kan gitu. Nah, jadi saya kira itu satu usulan yang baik ya. Selama itu baik untuk petani, baik untuk rakyat, baik untuk negara, pasti kita kerjain. Ya kan? Nah, pasti ada plus minusnya. Kalau sekarang dengan status BUMN, tentu saja kan apa ya, komersil gitu loh ya. Nanti harus sumbang dividen juga kan. KPI-nya kan untung lu berapa sih gitu. Nah, sementara mungkin kalau Anda lihat Bulog itu ya lebih banyak ke peran sosial kan, Pak. Iya kan, peran apa sih namanya tuh? Pembangunan, ya. Peran menjaga pembangunan, stabilitas ini maksudnya. Bukan nanti kalau misalnya KPI-nya harus untung, nah itu repot Pak. Cari margin pula repot Pak. Yang jadi korban siapa? Nah itu salah satu pertimbangannya begitu. Belum diputuskan. Belum, lagi dikaji ke sana. Ya salah satunya kan karena Komisi 4, ya tentu saja kita diskusinya dengan Komisi 4. Ada Rajif juga gitu. Iya, sudah barang tentu juga Bu Titi merefer apa yang pernah terjadi. Rajif Komisi 4. Komisi 4 ya. Kan nempel Bu Titi terus. Iya, aku bilang ini ajudannya Bu Titi jadi kalah ini nih kalah nempel. Iya, kalah gahar dibanding lu nih kan. Lu minimal badan gede lu. Iya. Ya Rajif ini harus dipakai pas untuk traktor, jangan-jangan traktor sama dia ini agak-agak mirip gitu untuk bisa menggalang pertanian ini. Gede dan berbulu. Iya. Dan anak muda. Semangat. Cuma jiwa bisa old soul juga. Iya. Sorry Bro Rajif ya. Iya. Dia seneng Mas kalau dikit-dikit. Kalau dipuji-puji nggak seneng dia. Iya memang mentalitas tua. Paling dia habis nonton ini, dia nelpon tuh Mas. Abis lu tipu apa dari Yono? Iya. Memang enak bekawan-bekawan tuh. Bekawan. Dan enak itu udahlah jangan kuping-kuping, jangan tersinggung-singgung. Ini kan gojekan itu supaya ini Mas, apa wajah keakrabannya gini kan. Betul. Termasuk Pak Amran itu agak galak, kita lihat terakhir-terakhir ini semua pecah itu wajah keakraban atau wajah penegakan hukum nih Mas sebenarnya. Kalau tentara itu ya. Ini kan karena aku belajar dari Pak Bowo ya. Tentara itu kalau komandannya galak, wadahnya harus baik. Kalau komandannya baik, wadahnya walaupun dia baik, dia harus jadi galak. Iya. Jadi kita good cup bad cup lah. Jadi maksudku kombinasi yang oke lah. Sama aku ini, begitu saya dulu dinyatakan jadi wamennya Pak Amran, yang saya lakukan adalah saya menghadap beliau. Menghadap. Ya gimana Pak Wamen? Lapor Pak, saya wakil menterinya Bapak. Dalam cara saya berpikir, wakil itu anak buah komandan. Jadi saya bukan partnernya komandan. Saya adalah anak buah komandan. Jadi apapun policy, kebijakan, Bapak pasti saya laksanakan. Jadi kesuksesan saya adalah mensukseskan Bapak. Gitu. Jadi kita enak clear gitu loh, Mas, ya kan? Nah, bukan bersaing ya. Kesuksesan saya adalah kesuksesan Bapak, walaupun Bapak tahu saya dekat sama Pak Presiden, tapi bukan berarti terus semua saya laporkan Presiden tanpa sepengetahuan Bapak. Jadi aku tetap lapor ke Pak Menteri. Kita taat asas lah. Jangan dikira terus kita sok manuver ke Presiden, terus Presiden suka. Enggak. Ada yang kayak gitu Mas? Ya nggak tahu. Iya. Nggak, ini mencegah kalau yang mau gitu-gitu, ya kan? Iya. Iya kan? Iya dong. Iya. Kita taat asas dan mencegah. Iya. Ini mitigasi kan maksudnya kan. Iya. Berarti ada yang taat, ada yang enggak juga kan. Anda jadi menurunkan tensi ini. Berarti kan ada yang taat, ada yang enggak juga pasti kan. Mitigasi. Saya menceritakan kondisi tempat saya. Iya. Saya lihat sih semua kompak. Saya lihat semua kompak.
Pasti. Kompak Mas, semua. ya harus Mas Daryono ngomong Iya, gitu Mas kan. Dar harus ngomong Harus gitu. ngomong. Ya. Mas gak tahu kan ada wakil menteri yang bikin prestasi wakil menteri ini bukunya sih. Ya, ada di sini Mas bukunya Mas. Kawan. Ada Mas. Oh ya. Iya, nanti Buku tak laporan tunjukin. 100 hari wakil menteri Mas. Iya. Pas buka ini ya toko bangsa, wajah presiden, wajah wakil menteri. Menteri ente mana bang? Ada halaman 9 ya kan. No comment. Enggak ya, memang ini tidak untuk dikomeni. Iya. Tapi terjadi nggak yang kayak begini di tempat Mas Dar? aku enggak. Iya, ini duet Arman lagi saya Arman mah gigi ya. Iya, Amran Sulaiman sama Daryono nih gimana nih? Satu Bugis satu Jawa nih kan. Itu tadi ada prinsip ya, ada prinsip yang kan ada buku wajib baca nih Pak di antara kader Gerindra, namanya itu 48 Law of Power. Nah, aja mesti baca lah. Mungkin udah baca juga. Hukum nomor 1 adalah never outshine the master. Jadi kita wakil komandan, kita anak buah komandan, kita nggak boleh outshine the master. Nggak boleh lebih pintar dari masternya, nggak boleh lebih pintar dari bosnya, nggak boleh lebih, nggak boleh Pak. Kita taat asas di situ. Iya, meskipun Baru organisasi jalan bagus. Karena tujuannya bukan untuk saya, ini kan tujuannya untuk organisasi. Wah kalau kita outshine ini begini, wah anak buah kan kacau. Nah, jadi saya berusaha untuk tidak outshine my boss. Nggak boleh, walaupun mungkin dipandang apapun ya, orang memandang apa, kita intinya harus kita belajar di situ. Anda bisa lihat Pak Prabowo dulu, jadi menterinya Pak Jokowi, nggak outshine the president, beliau tetap 2 langkah di belakang dan seterusnya. Saya ketemu Pak Jokowi itu terkesan ternyata. Setiap ikut sama saya Pak Prabowo selalu 2-3 langkah di belakang saya. Saya suruh maju nggak mau. Karena itu asas Pak. Itu dengan begitu maka organisasi akan berjalan dengan baik. Karena tujuannya adalah organisasi, bukan ngalah, bukan apa. Ini mesti orang tahu diri aja gitu. iya, nggak kemajon ya Nggak kalau kemajuan, istilahnya. ya. Iya. Wapres juga harusnya gitu Mas ya. Kan wadan ya kan. Enggak wadan wakil menteri, tepi jurang, wakil tepi jurang, presiden, ya. wakil perdana menteri kan dalam konteksnya Mas Daryono ini kan. Saya sebagai bawahan saya tidak punya hak untuk komentar tentang atasan saya. Iya. Gitu, Aku ya. ngomong kan harusnya. Dan memang kalau alhamdulillah mungkin faktanya begitu. Saya kira kabinet kompak, Pak Presiden dan Mas Wapres kompak. Oke kok, ini kita lihat kan hasilnya juga. Mantap. dirasakan. Mantap. Mulai normatif Anda Mas. Iya. Udah gak asik nih Mas Daryono. Kan? Iya. Loh, tapi kan kenyataan Iya. fakta dong harus Iya, betul. Tapi disampaikan. tadi Nggak, kayak gini. Saya ulangi lagi. bermanuver. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya bukan personal. Ya. Tujuannya adalah organisasi. Ya. Kalau dalam hal ini misalnya pimpinan negara, ya tujuannya negara. Kalau pimpinan provinsi, tujuannya ya provinsi. Dalam hal ini bupati dan wakil bupati, ya tujuannya kan bagaimana dua pemimpin ini somehow dengan banyak pekerjaan, kesibukan, tugas dan lain-lain tuh bisa kompak untuk kepentingan kabupatennya atau kotanya. Nah kalau saya sama Pak Amran ya itu tadi, saya dengan cara saya merasa ini cara yang benar. Nggak ada matahari kembar itu nggak ada Mas di tempat. Nggak boleh dong. Di Nggak ada, kementerian. nggak ada. Tadi itu never outshine the boss. The boss, ya. The commander ya. Commander, boss, master tuh kita mesti taruh dia di pimpinan. Tapi si Budi Mas, kita ketemu Mas Gibran kan. Mas Gibran bilang, ya sekarang kerjaanku kan banyak ngaangurnya gitu. Oh itu yang benar Mas. Kalau lebih banyak kerja daripada Pak Prabowo, Maksudnya satu, itu salah. aku tuh bisa ketemu kamu gitu. Kadang-kadang gitu. Kata si Budi gitu. Itu yang benar Mas. Kalau lebih banyak kerja daripada Pak Prabowo justru salah. Iya. Jadi Kacau ya Mas. iya. Makanya aku jangan terpancing Anda. Jangan terpancing, Pak. Ya. Aku udah mulai ngilu. namanya kan itu kan kepala itu kan das, kepala. Kepala ya, sirah, kepala das. Wakil itu kan awak lan sikil. Apa tuh? Awak itu badan dan kaki. Ya. Oh iya siap. Jadi Ini ya padang-padang harus kasih tahu. Harus. Pelan-pelan, Mas. Penghalusan kultur Mas. Minang ini harus Iya. ini kultur, ini belajar ya. Iya, Aku juga
akulturasi. Tapi urus Padang nih jago urusan bisnis. Oh iya, itu saya Dia ada percaya 100%. satu mato, dua mato ya kan. Pembagian pangkat dalam rumah makan Padang tuh ada pangkat. Aku banyak belajar juga tuh. Urusan bisnis tuh udah established tuh. Detil, Mas. Minang tuh. Nah, kalau jadi wakil tuh awak lan sikir, jadi badan dan kaki. Badan dan kaki itu menjalankan apa perintah kepala. Itu jadi filosofi yang saya. Tapi kan sering juga gak sinkron Mas. Pala pengen ke kanan, tangan ke kiri ya. Akibatnya kalau kita lihat berita nih Mas. Nabrak kan. Beberapa waktu bupati udah laporin wakil bupati ke polisi. Ini apa-apaan? Kayak pilkada baru ada kawan saya nyetir itu tuh Mas, ya kan? Gue maksudnya ke kanan katanya. Itu sering terjadi Mas. Iya. Satu kalimat. Kalau wakil berkeinginan jadi kepala baru kacau. Berkeinginan boleh, tapi tidak boleh dilahirkan. Masih dilahirkan tuh dalam bentuk satu kegiatan. Ya kan orang boleh dong bercita-cita jadi bermanuver lah ya. Bermanuver tuh nggak boleh. Ya maksudnya gini, berkeinginan kan boleh dong. Kamu kita sholat tahajud, doa ya semoga saya jadi bupati, saya wakil, jadikanlah saya bupati, boleh. Boleh. Tapi bermanuver dalam bentuk lahiriah gitu, nah itu nggak boleh. Karena pada dasarnya kan itu tadi tujuan utamanya itu kan menggerakkan organisasi. Gitu. Jadi karena kalau nggak kita kayak Sudan itu, ya jenderal sama jenderal dua-duanya pengen jadi panglima semua, akhirnya perang Pak. Itu yang rugi siapa? Yang rugi rakyat. Apa yang dibutuhkan untuk jadi badan dan kaki ini apa Mas? Yang paling penting? Kebijaksanaan dan kearifan. Ya, karena belum kesabaran kan. Karena belum tentu belum tentu semua politisi ini punya fatsun dan kebijaksanaan kayak Mas Dar ini bos, ya kan? Ketahanan ini kan yang udah terbiasa dalam chain of command. Pak Prabowo gini, kita anggaplah kasarnya. Kan pengen juga kawan Mas ya kan? Katakanlah kita bodoh-bodohan lah. Misalnya katakanlah seorang wakil itu berkeinginan jadi menteri. Apa yang bisa dikerjakan? Gak ada. Kan keputusannya jari presiden Pak. You jadi menteri, you jadi wakil. Mau manuver, bikin isu kanan kiri, tak guna, malah mendegradasi posisi dia. Tuh. Ini kan banyak orang terjebak di situ. Dan nggak kenal Prabowo sama Pak Prabowo gitu-gitu nggak kenal tuh Mas ya? Bukan, maksudnya jangan dikira terus kemudian manuver kanan kiri, kemudian berarti udah ganti aja, kan nggak begitu. Ini kan jarinya presiden ini kan sakti Pak nih. Iya, kamu menteri, kamu wakil. Terus dia, manuver kamu ketemu partai Pak, kan nggak ngaruh bos. Karena keputusan jarinya presiden ini yang menentukan. Nah, maksud saya, ya siapapun yang mau bupati, mau siapapun itu. Dan begitu pun juga sebaliknya, nggak manuver, tapi kalau presiden kepikiran dia kerjain itu kan. Oh iya. Mas ya. Masalahnya gini Mas, kadang-kadang kode dari presiden ini di masa-masa mungkin sebelum-sebelumnya di era kerajaan ini ya. Iya kan? Era mungkin Majapahit, Brawijaya, ya kan, Singosari ya kan. Keraton ini ya, tapi ya kadang-kadang dia ini suka di pepet-pepet. Iya, memang. Kayak saya masuk ke tempatnya Gusti Bre Mas di Solo itu. Makin sebut banyak orang. Iya kan? Saya masuk gerbangnya aja suasananya udah tung 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 tung. Ada back sound gitu di kepala. Dalam harus langkahnya harus nggak bisa gini-gini nggak bisa Pak. Harus Gusti. Kanjeng. Ketemu Kanjeng Gusti, bro santai aja lu. Gitu. Tapi kembali Mas, kadang-kadang kita kan dapat sur juga dari presiden. Kadang-kadang ada yang mungkin ya atau pimpinan rajanya bagus. Lanjut aja. Jadi boleh Pak. Ya, saya juga ada dengar kayak begitu tuh emang betul. Pak Prabowo tipe gitu nggak? Enggak. Gitu Mas. Kadang-kadang nih inisiatif bukan dari wakil ini mungkin, tapi kena sur juga sama kawan kan di atas ini kan. Iya. Pak Prabowo tuh kadang-kadang orang jangan-jangan membaca, Pak Prabowo nih muji-muji aku mulu nih depan menteri-menteriku misalnya gitu. Ini dalam konteks kan dulu kan Pak Prabowo yang jadi, tapi yang korban juga ada dari partai Pak Wamen kan. Siapa? Apa nih? Yang korban juga hilang dari peredaran. Jujur gue nggak ngerti yang ini. Ya ada di luar skenario. Maksud saya. Siapa sih?
Oh, korban sur iya, kan. ini ditit ya, ditit. Korban sur. Korban sur. Iya. Gua takut. Gua agak ngeri loh, Mas. Mau nutupi mata. Iya. Nanti kami jamin ini selama kami punya kuasa atas editor ini, Mas. Tenang aja, Mas. Ini tenang. Aman, Mas. Sensor titik. Dan itu kan mulut saya, bukan mulut Mas Daryono kan. Mulut Daryono kan harus bijaksana. Enggak. Gini aja, maksudnya gini, kita bicara sesuai porsi lah. Ya. Ya kan, kita mesti mesti ngaca juga. Tapi dalam pengamatan nih Mas, permainan manuver tuh ada kelihatan Mas. Yang mau mencoba bermanuver menurut Mas Daryono sebagai orang yang dekat sama Pak Prabowo. Gini bro, kalau aku nih bro, aku tuh punya sifat. Ya, saya merasa menyifati diri saya tuh dari Pak ke bos ke bro nih. Udah di sini nih. Iya kan? Dia udah sini nih, Bos. Jadi ada prinsip gini, kalau pekerjaan bisa dikerjakan orang lain, ngapain kita kerjain? Kalau satu urusan sudah diurusi orang lain, ngapain kita ikut ngurusin? Ya. Kalau satu persoalan sudah menjadi domain dari orang lain, ngapain kita ikut ngurusin? Jadi aku orangnya nggak kepoan. Nggak semuanya kayak Mas. Ini aja udah nggak habis-habis urusan nih kan. Balesin WhatsApp 30.000 aja capek. Bos, dari. ternyata di situ nggak semuanya yang kayak Mas Dar. Udah lari. Life is too short. Ya, gitu. Orang bilang kan life is too short, order dessert. Jadi kita di saat umur kita yang pendek ini ya kita pesan dessert, pesan sesuatu yang enak, menyenangkan hati kita. Ya, Jadi, apalagi udah didata kan. Apa yang menyenangkan hati kita. Iya, bagus juga gue pengen contoh tuh di raket. Ya masalahnya gini, kita kalau nggak kan kita akhirnya mengerjakan sesuatu yang mungkin kita nggak suka, kita nggak cocok. Malah jadi penyakit. Jadi penyakit. Jadi sakit apa, jadi bisul, jadi apa ya. Iya, tapi kadang-kadang ini anak buah kita ini kan banyak juga hal yang mereka nggak suka, kita suruh kerjain ke lu. Kata gitu kan gimana tuh Mas? Kalau itu kan kewajiban. Oh beda, tuh kewajiban. Ini kan hal yang disukai kan. Oh iya. Kan ada juga yang kita kerjakan sesuatu yang nggak kita sukai, tapi karena itu suatu pekerjaan ya kita kerjakan. Ya dong, misalnya apalah gitu kita suruh kerjain sesuatu yang nggak gue banget, tapi ini masalah tugas nih, ya sudah. Misalnya ada orang sebetulnya mungkin malas pidato. Kan ada misalnya contoh beberapa aku baca di sosmed kepala daerah yang mungkin public speakingnya nggak bagus gitu ya. Tapi orang tuh senang sama dia. Dan dia tuh pro sama rakyat. Tapi memang mungkin performa di depan kamera aja mungkin yang kurang. Tapi sebetulnya dianya orangnya bijak dan bagus misalnya. Kan, tapi mau nggak mau kan dia mesti pidato Pak. Karena dia pemimpin kan. Nah itu kan mungkin dia nggak suka, tapi wajib dia harus lakukan gitu. Meskipun jadinya kurang menarik. Walaupun jadinya kurang menarik. Tapi ada yang menarik saya mau tanya ke Mas Dar. KDM ini. Iya, gue baru mau nanya. Kawan Mas Dar ini. Iya. Kalau bahasa ini sirkus everyday nih. Nggak boleh main handphone, nggak boleh main apa gitu. Ya kan, aduh bahasa Sundanya susah kita. Dan beliau kan fase kan. Mau dibawa ke barak militer gimana Mas? Ya gimana Mas? Pendidikan barak militer gimana Mas? Aku pribadi pribadi saya setuju. Sekarang gini, orang boleh kritik, ini nggak bener militer saya. Terus apa caranya? Coba orang yang kritik tanya, caranya apa? Parenting. Diskusi, persuasi. Emaknya jadi lawan bos orang-orang itu. Enggak, kira-kira waktu dia tawuran nih bawa celurit tuh, emaknya larang nggak? Masa nggak? Pasti dilarang bos. Iya. Mas, orang mungkin kayak itu background, iya betul. Mas, pengamat pendidikan beberapa ada yang ngomong, ini nanti setelah dimasukin barak militer ini sama KDM, ini anak-anak nih keluar dari barak militer dengan kemampuan tentara dan kedisiplinan sehingga mereka tawuran jadi lebih paten Mas. Iya. Ini jadi keliti-keliti baru nih ya kan, dengan kemampuan kan bisa megang bagasi, tongkrongan, otot udah lebih berisi. Itu gimana Mas? Aku kan SMA di TN ya, Taruna Nusantara, terus sekolah ke Jepang juga sekolah militer ya. Kita harus katakan bahwa pendidikan ini bukan masalah militerisasi, masalah pendidikan militer. Ya. Pendidikan militer, pendidikan ala militer itu adalah cara mendidik orang, merubah sikap mental orang dengan waktu yang paling singkat. Ya kan, orang yang tadinya itu kan banyak tuh kalau lihat videonya KDM kan, kangen sama ibunya. Ternyata orang yang jago tawuran tuh nangis juga, kangen sama mamanya juga. Canggih kawan ini ya, KDM ini ya. Dan itu betul gitu loh. Saya dulu
Misalnya masuk Taruna Nusantara umur 15 tahun, lulus SMP, masuk asrama. Dulu emak kita lawan terus. Emak juga kita, wah tiap hari di jewer, di apa gitu. Mungkin karena kita ini kan rebellion gitu kan, merasa enak aja kita bukan anak mama gitu ya. Masa nurut sama orang tua? Masa disuruh langsung nurut? Enggak lah, lawan dulu kan. Gitu. Dan kita harus katakan di fase itu kita tuh mungkin membenci sosok emak kita. Apa sih? Malah mulu gitu. Begitu kita jauh Pak, orang sholat nangis bos, nangis karena ternyata ada emak tuh lebih nyandu. Jadi barulah sadar. Jadi penting bos, penting bener. Aku aja punya anak, aku pikir harus diasramakan supaya ngerti gitu. Di fase itu betapa berharganya orang tua. Makanya sekolah rakyatnya Pak Prabowo, sekolah Garudanya Pak Prabowo yang nanti akan itu sistem dormitory itu jadi salah satu ini Mas ya. Bahkan kan kalau kata beliau nih, beliau bangsa KDM. Pak Presiden. Saya kira kalau KDM itu KDM. Mas Dar beliau udah mulai apal kuatnya KDM. Kalau lihat handphone nggak mau tidur, Pak Gubernur jemput katanya kan. Iya. Tapi ini buat juga kalau anaknya udah beres, emaknya juga ikut. Jangan emaknya main TikTok, TikTok kan terus. Iya, ada gitu-gitu kan. Ya itu udah menebar keresahan buat anak-anak sekarang. Iya. Apa kata beliau gitu? Kata beliau. Tadi aku mau apa lupa jadi. Iya soal asrama. Pendidikan. Dormitory. Soal tentara. Soal Pak Jokowi. Apa? Bumega. Apa? Abis apa dong kita nggak tahu. Ya lupa. Lu sih ah. Iya. Nah gini, kalau KDM ini satu kan orang punya leadership lain-lain deh. Gitu. Iya. Aku punya prinsip apa sih leadership gitu kan? Wah leadership adalah suatu cara untuk menggerakkan. Cara gampangnya itu leadership itu adalah seni suruh-suruh. Jadi seni menyuruh orang-orangnya tuh melakukan tanpa dongkol dan ikhlas gitu. Jadi dia ikhlas dan tidak dongkol. Itu sebetulnya leadership. Nah, Pak Prabowo punya cara leadership tersendiri karena mungkin beliau banyak dari karirnya di tentara, ya kan kita ini kan selalu di mana tempat kita bekerja di situ jadi punya sikap mental seperti itu kan. Pak Jokowi punya style sendiri, ya kan kemudian KDM punya cara sendiri dan KDM kan melakukan seperti ini kan nggak baru setelah jadi gubernur kan Pak. Dari zaman bupati, jadi zaman anggota DPR. Orang SD suruh melihara kambing sama dia dulu. Iya, orang anggota DPRD lagi senggang main catur aja dibubarin catur. Iya kan? Ya karena apa gimana? Dewan catur. Pas survei KDM lebih tinggi dari Erlangga Hartarto dulu waktu masih Golkar Mas. Apa kata KDM? Saya mah kerja aja. Tapi aku sebagai sesama kader Gerindra happy. Itu gebrakannya lumayan. Wah rame Pak. Yang komentar bukan orang Jawa Barat aja, orang Jawa Tengah, Jawa Timur rame. Sadis juga komentarnya Bos. Iya. Tapi Pak Prabowo suka nggak kadernya ada yang ini kan lagi-lagi bicara outshine. Kemungkinan bisa outshine nih apa? Enggak lah, masa outside juga dong? Ya nggak tahu kan, ada juga yang nggak suka. Kita nggak tahu. Iya dong, ya. Kenapa kawan lebih shine nih daripada aneh gitu? Kita kadang-kadang gitu kan Mas. Kalau Pak, menurut saya tuh gini ya, insecure itu ya, tapi Pak Prabowo itu inilah, itu another level lah. Iya. Sorry lah. Iya jangan deh itu sama-samain sama kawan-kawan ini. Bisa disama-samain lah ya. Betul. Setuju. Pak Jokowi aja. Udah Pak Prabowo kan pengennya udah pidato di PBB, di UN, di Davos gitu kan Mas. Ya, dulu gini-ginian sirkus-sirkus gini kan apa lagi kan. Ya. Pak Jokowi aja dulu udah didukung kan, ngalahin Pak Prabowo udah pernah lewat lah ya Mas ya. Situasi kayak melihat orang lain. Saya kira iya semua orang tuh kan punya style, terus seiring berjalannya waktu semua orang punya kedewasaan, cara-cara sendiri. Makanya relatif orang semakin usia semakin tambah tuh kan semakin arif. Itu hukum hukum statistiknya lah gitu. Walaupun mungkin ada 1-2 persil yang enggak, tapi secara statistik orang makin berumur tuh kan makin wise. Ya kan, karena makin banyak pengalaman hidup yang dilalui kan. Jadi kalau menurut saya, aku sebagai kader Gerindra satu grup sama KDM ya, aku sangat bangga lah, seneng lah. Apapun itu adalah
cara dia memimpin Jawa Barat dengan sesuai kultur dan cara dan berpikirnya orang Sunda. Kearifan lokalnya. Kearifan lokalnya dapat banget cara. Nggak ke Inggris. Ya, memang mesti. Ya kan, ini kan masalahnya kan memang KDM yang diurus kan, ya kan, policy ya, tapi most likely kan persoalan-persoalan mendasar rakyat begini. Iya benar. Yang memang mesti turun, mesti datengin rumahnya, kadang mesti berantem debat sama warga situ, mesti berantem sama preman di situ, dan dia nggak ada takut Pak. Ini truk tonasenya berapa? Ayo kita cek tonase. suruh ngecek tonase truk ini. Ya pasti melanggar lah. Bingung juga nih kan. Ini ya. Mana? Udah tonasenya berapa? Katanya kan. Iya suruh naik tonase ini kan. Orang bingung juga. Anak buah dia kan. Waduh nggak bawa alat ukur nih Kang ya kan. Iya. Dan dia datang ke pasar diberesin. Aku ketua asosiasi pedagang pasar. Aku udah ke pasar itu. Emang kacau pasar itu. Saringin itu. Cara persuasi dari Ono ini jangan-jangan belum tentu ya aku cocok. Kan dulu nggak ada gitu, pasar. Kita kan ini aja advokasi. Oh iya, diskusi minta. Civil society lah dulu. Jadi memang jadi eksekutif itu ternyata memang lebih efektif untuk menyelesaikan banyak persoalan. Kemampuan teken ya. Teken, keputusan dikerjakan, perintah ke bawahan jalan semua. Maksud saya makanya banyak orang dari advokasi, mau advokasi hukum, advokasi perempuan, advokasi lingkungan, advokasi pasar, advokasi petani dan lain-lain tuh begitu masuk ke eksekutif enak kita. Karena kita ngerti apa yang kita bela. Oke. Gitu dong. Tadinya kan kita usul gitu kan. Usul demo. Usul itu kan eskalasi berikutnya demo Pak, karena memaksakan usulannya kan. Iya. Nah, tapi ya kalau udah kita paksa, udah demo nggak dikerjakan kan mau bikin apa? Nah maka kekuasaan politik penting. Aku selalu mengatakan ya semua itu political. Aku boys dari Belanda. Terus si Wageningen researchernya dia cerita sama saya. Jadi dia bilang, oh ini bagus kalau sawit ini intercropping sama padi, nanti sama jagung, nanti sama sapi, sama ini. Saya bilang, dan kita sudah kerjakan. Hasil risetmu di tahun lalu, kita sudah ambil modelingnya, dan kita sudah perintahkan ke jajaran penyuluh pertanian, dibantu sama tentara untuk ngurus padi gogo di lahan sawit, dan nanam jagung di lahan sawit menggunakan, didorong atau dibantu sama kawan-kawan dari polisi. Dan produktivitas kita naik 51% untuk beras, 39% untuk jagung. Produktivitas nasional kita naik di periode yang sama, kuartal pertama naik 51 beras dan 39 jagung. Aku bilang sama mereka. Jadi saya mau bilang di mereka, riset penting, menciptakan model yang benar itu penting. Nah, supaya bisa langsung dikerjakan apa caranya? Caranya political will. Kehendak politik. Kerjakan. Dari eksekutif terutama. Iya, kerjakan. Butuh apa? Aturan, bikin aturan, selesai. Karena kalau enggak kita nih diskusi aja, enggak, maksudnya gini, bisa dikerjakan tapi dengan volume, dengan jumlah, dengan luasan yang terbatas. Tapi begitu political will bisa langsung kita se-Indonesia. Pentingnya makanya berkuasa. Makanya pentingnya berkuasa dan pakai kekuasaan itu untuk kebaikan. Nah, gitu Bos. Kita mau geser nih ke Mas Dar di Jawa Tengah nih. Ini kan tadi bilang kalau makin panjang perjalanan, makin berusia, kita punya kearifan dan wisdom yang ini nih ya. Gimana Mas? Pengalaman ini kan juga bukan pengalaman yang lama juga buat Mas Dar megang partai dalam sebuah teritorial besar, wilayah sebesar Jawa Tengah gitu Mas, dan melewati 2 kali pemilu yang ampun-ampunan nih. Dan Pilpres, Pileg dan Pilkada. Politik Jawa Tengah membesarkan saya ya. Harus aku itu. Jadi aku merasa mendapatkan banyak hal yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti, dan ngertinya tuh sambil jalan itu. Misalnya contoh waktu ya kan aku sempat disuruh run untuk maju gubernur misalnya, dan nggak jadi gubernur tuh tidak saya sesali sama sekali. Saya nggak. Saya selalu mengatakan saya punya patron namanya Pak Prabowo. Apapun yang menyenangkan hati beliau saya kerjakan. Sesimpel itu. Nah, tapi saya surprise gitu. Itu mundur tuh orang nangis Bos. Itu aku kaget tuh. Ya kita kan nggak tahu ya. Aku nggak pernah lihat juga orang tuh. Oh nangis. Kok Anda menangisi saya? Dan nangisnya bukan nangis pura-pura ini. Bukan nangis pura-pura. Udah peluk-peluk nangis Mas. Kok menangisi saya gitu. Saya merasa tidak berbuat
banyak sama orang-orang itu. Maksudnya saya nggak merasa nggak gaji, nggak ngidupin mereka, nggak. Saya berbuat baik aja gitu. Nah itu satu pengalaman apa istilahnya, psikologi politik ya. Ternyata memang ujungnya Pak ya, saya punya satu kesimpulan, politik itu adalah pertemuan. Jadi ketemu, di situ timbul rasa suka, rasa cinta, rasa empati, rasa. Nah dari situ kemudian ada orang namanya loyalitas dan seterusnya tuh karena ada pertemuan. Jadi mau nggak mau, memang dalam politik ini mau nggak mau mesti ketemu banyak orang. Ketemu banyak orang, merasakan susahnya orang, merasakan keluh kesahnya orang. Kemudian sebisa mungkin kita beri kebaikan. That's it, itu aja. Ada yang dengan cara macam-macam gitu ya, tapi aku memandang dalam kapasitas pengalamanku yang sebentar itu aku lihat di situ. Dan saya menyukai itu. Iya. Ketemu orang saya suka, saya nongkrong di warung ngobrol makan rame-rame saya suka. Kadang-kadang kita makan sambil panggil organ tunggal, terus kita nyanyi-nyanyi lagu-lagu campur sari misalnya gitu, dan semua orang happy. Aku suka. Jadi selain memang kebutuhan kita berpolitik, tapi juga menyenangkan hati kita. Iya, kalau dulu kan Mas Dar mungkin pemandangannya ada banyak orang nangis untuk Pak Prabowo, bukan nangis untuk Mas Dar. Ini kan juga experience baru kan Mas? Betul. Experience baru. Itu sangat sangat merubah saya. Orang ngeploi Pak Prabowo kan, tepuk tangan Pak Prabowo pidato, orang keploan kan dulu Mas Dar. Gitu. Ya, sekarang kan jangan Mas Dar juga dapat keploan gitu kan. Ya, itu memang saya kira apresiasi tertinggi ya. Kalau relasi sama para pemain-pemain di Jawa Tengah gimana Mas melihat? Ini kan juga ada Indonesia Mini nih karena ya, apresiasi tertinggi seorang orang yang berkecimpung di dunia politik itu adalah apresiasi dari orang-orang yang mendapatkan rasa cinta yang besar dari orang-orang. Itu apresiasi yang tinggi ya. Karena rasa cinta itu tak ternilai ya. Kerasa ya Mas. Dan aku tuh mencintai itu. Aku nggak tahu ya, aku suka ya. Jadi sekali lagi aku nggak susah menjelaskan, tapi saya cuma mau bilang sama Diko berdua, aku suka, senang gitu, senang. Pakai Diko. Udah kayak Bambang Pak, gue kayak ngobrol sama Bambang Pacul. Aku suka nonton. Wah, aku sampai mimpiin Mas Pacul itu. Oh serius? Udah kue. Aku serius mimpiin. Iya, mimpiin udah kue lah. Mimpinya apa Mas? Ya, pokoknya mimpi ketemu terus ngobrol-ngobrol sebentar. Hal yang buruk apa hal yang baik? Hal baik. Hal baik. Buah pohon ya? Udah ceritain tadi. Mimpi di bawah pohon di depan DPP Gerindra. Mimpi sama Mas Pacul. Duduk di meja-meja kecil gitu. Jadi meja kecil-kecil digabung-gabung terus. Ngapain Pak Pacul depan kantor? Nggak tahu juga, namanya juga mimpi. Ya. Guys, ini mimpi ya. Jangan kayak apa itu yang di TikTok itu apa kartun-kartun itu ya kan, istrinya mimpi selingkuh, suaminya digebukin. Enggak, ini mimpi kan kita bisa atur. Tapi ini artinya ya baik kan? Ya aku bilang sama beliau ya, we are connected each other. Ini guys, ini mimpi ya. Jangan diartikan, oh berarti betul. Enggak. Bambang Pacul itu mengkhianati PDI dan bersama Gerindra di bawah pohon di depan kantor DPP. Enggak, ini mimpi. Kadang suka sensitif mas orang-orang di bawah ini kan. Di depan kantor Gerindra ada orang PDI di bawah pohon beringin. Ini udah 3 partai itu. Iya kan? Jadi isu misleading isu. Di depan masjid yang berlambang Ka'bah. Ada 4 partai udah kan. Iya. Ya tapi gini, Jawa Tengah ini memang kalau cara berpikir orang Jakarta dibawa ke Jawa Tengah susah. Nah itu gimana tuh mas? Apa yang bedain tuh mas? Apa orang yang nggak bayangkan terjadi relasi atau sesuatu yang terjadi di Jawa Tengah? Maksud saya kan memang semua partai itu berlomba. Ini sebuah perlombaan. Nah, maka dalam perlombaan itu kan nggak hanya di politik, katakanlah di Valentino Rossi lawan Marquez gitu kan. Jadi perlombaan, tapi sampai bersitegang kan gitu kan. Yang bersitegang bukan yang bersangkutan lawan yang bersangkutan, tapi kadang pendukungnya tuh bisa bersitegang gitu. Sepak bola juga begitu. Nah, budaya itu kalau di Jakarta mungkin, kalau di Jawa Tengah itu somehow ya ada panggungnya, selesai panggung ya sudah gitu. Kita jadi pribadi masing-masing yang semua saling menghormati, yang kadang-kadang
cara kita, misalnya cara saya menghormati Mas Pacul misalnya, itu nanti begitu katakanlah jumpa atau apa, interpretasi Jakarta itu beda lagi. Gitu. Sensitif tadi Sensitivitas tadi, karena memang beda pandangan ini Mas. Maksud saya konteks lokalnya. Konteks lokalnya iya. Maksudnya ini observasi setelah jadi ketua Jawa Tengah. Iya, betul. Tadinya mungkin Mas Dan juga nggak punya perspektif ini ya. Betul. Aku orang Jawa Tengah, ya, tapi kan ya orang Jawa Tengah aja. Kemudian ngerti politik yang di Jakarta kan. Nah, karena jadi ketua di Jawa Tengah, ya artinya akhirnya paham gitu. Memang ini kultur politik 3 Jawa besar ini beda. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah ini kulturnya beda. Kultur di masing-masing masyarakatnya beda, cara pendekatan kampanye politiknya beda, termasuk hubungan elit atau pimpinan partai di antara orang-orang di Jateng ini beda gitu dengan kalau kita tarik cara berpikirnya orang Jakarta, beda. Jadi, tapi kan susah ya Pak ya. Misalnya misalnya saya sebagai ketua Gerindra ngundang misalnya ketua partai lain. Dalam hal ini misalnya Mas Pacul jadi ketua DPD PDIP misalnya ya, ini kita ngomong karena Anda nyebut Mas Pacul. Kan maksud hati saya nggak ada masalah, tapi interpretasi ala-ala Jakarta ini yang mengerikan gitu, yang bisa merugikan saya dan lebih susahnya lagi bagi saya adalah kalau merugikan orang yang saya ajak ketemu, itu masalahnya di situ. Sehingga jadinya mau silaturahmi gojek-gojekan jadi malah nggak bisa gitu ya, karena silaturahminya sih gojekan, tapi kan nuansa itu yang orang yang tidak hadir di ruangan itu menginterpretasikan ala-ala Jakarta ini mengerikan. Kacamata Jakarta ini kadang-kadang nggak bisa dipakai untuk melihat. Jadi kalau ada lost in translation ya kan jadi. Lost in translation. Jadi kalau ada interpretasi, perspektif, bahkan tudingan Bambang Pacul main 2 kaki selama politik kemarin itu menurut Mas masalahnya gini Mas, menuduh itu lebih mudah daripada mengklarifikasi. Ya dong, menuduh itu orang misalnya sekarang lagi rame nih, orang nuduh ijazah palsu Pak Jokowi, nuduh gampang Pak, ijazah palsu, buktiin kalau nggak palsu. Nah, misalnya nih kalau orang biasa bukan Pak Jokowi ya, orang biasa dituduh kan, oh enggak saya tuh, dia kan mikir Pak nih, sampai keningnya gini mikir. Mengklarifikasi dia mikir, padahal nuduh nggak mikir Mas. Iya, lempar aja kan. Kamu kan yang kentut. Nah, si yang dituduh kentut kan nggak kentut. Dia menjelaskan, enggak, saya nggak kentut kok. Tadi saya itu. Dia mikir, yang nuduh nggak mikir. Dia kasih alibi kan. Pada saat bau itu Anda cium, saya masih berada jarak 20 meter dari Anda. Anda menjelaskan itu capek Mas ya. Terus dituduh, enggak, tapi saya ini kamu kentut. Ya akhirnya capek mikir. Nah, jadi daripada kan gitu, akhirnya orang itu menghindari daripada dituduh macam-macam, sebaiknya tahan diri ya, gitu. Itu kearifan juga, tahan diri untuk jumpa, tahan diri untuk ketemu, tahan diri untuk komunikasi, tahan diri untuk untuk sesuatu yang membuat tadi tuh cara berpikir orang Jakartanya itu kemudian timbul. Wah, secapek Pak kalau udah gitu. Berarti politik daerah kita ini banyak dirusak oleh tafsir Jakarta ini juga ya Mas ya berarti. Ya. Nggak semuanya jelek ya, tapi betul. Maksudnya mungkin kalau rusak terlalu kasar ya. Artinya tidak sesuai gitu. Jadi cara berpikir di satu daerah, katakanlah Jakarta dengan intelektualitas kemudian melek politik yang lebih, kemudian persaingan yang lebih sengit gitu ya, itu kemudian dibawa ke daerah tuh nggak semuanya sesuai. Jangan-jangan orang Jawa Barat happy juga dengan cara Kang Deddy yang dianggap ugal-ugalan bagi orang Jakarta, gitu kan? Karena itu tadi itu kan cara Kang Deddy orang lokal dengan cara lokal. Tanya aja rakyat, bikin aja survei, pasti semua orang suka sama KDM di Jawa Barat. Nah, kalau orang yang mungkin daerah-daerah yang penyangga ibu kota lah kali ya, mungkin yang agak terpengaruh cara-cara berpikir ala-ala Jakarta mungkin beberapa ngasih kritik. Cuma itu salah satu contoh bahwa memang di setiap wilayah punya cara masing-masing. Dan belum tentu Jakarta punya penilaian yang tepat ya untuk menilai pola relasi dan politik yang ada di wilayah tertentu gitu Mas ya. Betul, karena kalau kami nih pimpinan DPR lagi, DPD. Pimpinan DPD atau pimpinan provinsi di Jawa Tengah kan ada Gus Yusuf di PKB ya kan, terus dulu ada Mas Wihaji yang sekarang menteri Golkar, ada Pak Panggah ya kan, Pak Panggah, Mas Wihaji itu kan Golkar, terus saya, Mas Pacul, terus
ada yang PAN, ada yang P3 dan lain-lain tuh ya maksudnya kekalahannya seseorang jadi guyonan yang lain gitu. Iya. Nggak lolos lu misalnya itu ya kita jadi kayak ya gayang aja di antara kita gitu. Jadi udah gayang aja di antara kita ini gitu. Cuma kan kalau ketemunya rame-rame, oke, silaturahmi halal bihalal. Tapi kalau kita ketemu berdua-berdua ini kan, wah itu saya pernah datang sekali Mas. Itu acaranya jokesnya parah-parah. Parah, Bu. Parah-parah kan. Ada wartawan di situ. Tapi nggak ada yang nulis untuk mencelakai mereka juga. Tentu bagian ini bisa disensor. Gus Yusuf bilang gitu. Iya, gue baru mau cerita logo. Kita lihat komandan. Ini Gus Yusuf nih ketua PKB kan Mas. Sekarang sudah. Saya lihat tahun lalu masih. Ya gitu kan. Ada. Tapi nggak ada wartawan yang berani nulis. Mas, berani lah. Buat orang Jakarta itu kan bisa jadi pembinaan, bisa jadi macam-macam tuh implementasi kan. Capek juga kan kadang-kadang kan. Padahal itu keakrabannya mereka yang kayak gitu kan. Wah, udah ketawa semua gitu Mas. Dia gituin malah makin akrab semuanya. Iya. Karena memang udah biasa saling ejek. Iya. Kan ya Gus Yusuf kan jadi ketua nggak kemarin Bos. Iya. Kenal sama Mas Pacul mungkin lebih lama dibanding aku kan pendatang baru nih. Iya. Ya dulu waktu halal bihalal yang dulu tuh kan halal bihalal ketua partai di Jawa Tengah pertama bagi gue kan. Wah, pressure juga kan. Aku nggak kenal semua orang di situ. Iya. Aku kan taunya tuh kampanye aja, nggak pernah ketemu. Itu habis pemilu ya? Tahun lalu ya? Habis pemilu, habis menang kan. Ya itu tadi, ini off the record aja. Iya. Jadi komandan izin, ya akhirnya saya memahami dulu kawan komandan sekarang jadi kawan saya. Ya. Itu tentu kita sensor. Bagi Anda yang ingin tahu apa percakapannya, salah Anda sendiri. Ya, jadi terus ketawa semua. Tapi tenang komandan, saya ini anak desa, saya anak orang petani, saya ini marhenis. Wah, semua orang PDI senang dia. Wah, masuk itu barang. Kata Gus Yusuf, wah Mas Dan ini tahu aja ngambil hati PDI Perjuangan. Gitulah. Jadi oke lah sebetulnya. Itu tadi cara berpikir itu. Itu menurut saya bagus tuh kalau dikeluarin ya. Dan cara berdiplomasinya beda semua. Beda, navigasinya beda. Iya, betul. Ini sekali lagi cara menilai lokal kemudian jadi cara menilai Jakarta apalagi karena dengan sosmed itu kita tidak bisa kontrol respon orang. Betul. Makanya mohon maaf, misalnya saya bukan bela Gus Miftah, tapi misalnya Gus Miftah dia berceramah, mau ceramah keagamaan dengan kearifan lokal, budaya lokal di situ, mengatakan sesuatu yang dianggap oleh budaya Jakarta itu sangat kasar sekali, sangat menghina sekali. Di dalam konteks dan konten di lokasi itu sebetulnya tidak sekasar dan tidak sekeras interpretasi orang Jakarta. Betul. Mungkin ya memang agak karena memang bahasanya itu keakraban dan gitu ya. Kan orang itu kan nggak ngikutin nuansa, Pak. Maksudnya gini, kumpul 1.000 orang, kita teriak-teriak nih. Kemudian orang ngambil sepenggal videonya diposting di sosmed. Orang tuh yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang nonton sosmed itu adalah nuansa. Nuansa orang tuh sebetulnya di situ tuh lagi apa sih? Joke, berarti kan lagi ngejoke gitu. Bahwa joke-joke itu biasa di situ. Itu Pak, maksud saya ini sekali lagi cara, cuman ya dengan sekarang ya bahwa sosial media itu tidak bisa kita, orang respon dari nonton konten itu tidak bisa kita kontrol, maka sebaiknya semua orang hati-hati. Kita yang kontrol, keluar dari diri kita. Tapi jangan sampai nih kita lagi, ini kan nanti diedit sama editor. Ada orang rekam gini langsung. Ini kita udah tahu, kita pancung aja nih masih pakai baju Liverpool. Nah, kalau gini kan jelas nih, terukur. Enggak, di antara ini jangan-jangan ada yang pakai handphone sendiri terus diupload. Itu di luar kuasa kami, Mas. Ya, itu di luar. Itu di luar kuasa kami. Bahaya. Benar-benar iya, kayak orang bilang ada orang bercanda di Jogja kan, ya your eyes. Apa itu? Matamu, gitu-gitu kan dia kan ada kadang-kadang gitu kan. Ya kan dulu si Pak Ganjar misalnya wasu kabeh gitu kan, wasu kabeh gitu kan. Itu ya maksudnya ya biasa. Cuma kadang kalau namanya kita nggak suka Pak Ganjar kan karena lawan politik misalnya, harus kita gitu. Jadi
Jadi tinggal orang milih, orang tuh nggak suka atau suka dulu baru komentar atau telah komentarnya baru berkomentar suka atau tidak suka. Iya, berangkat dulu dari suka nggak suka Mas. Dan banyak kita harus lihat banyak orang berkomentar di sosmed itu tuh antara suka sama tidak suka dulu baru dia komentar. Aku jadi ingat dulu Pak Prabowo bilang tampang Boyolali, iya kan? Ya, kemudian diinterpretasikan apa itu jadi komoditi politik. Iya, ya dan pada masa kampanye politik ya. Karena kan orang nggak memahami, merasakan nuansa tadi. Iya. Nuansa. Konten dan konteks nuansa, tadi Mas. Ya, konten dan tampang Boyolali itu. Iya. Ini jok lokal deh, jok lokal. Tapi aku hubungan baik sama beliau. Iya. Gini Mas, kalau saya yang jadi beliau dan kita ada momen politik itu, aku akan melakukan hal yang sama. Iya. Artinya kita sebagai makhluk politik ini, kita tahu bahwa itu memang lu mesti kerjain. Karena memang mau gain vote kan, mau mendapatkan pilihan sebanyak-banyaknya. Jadi gerakan itu memang mesti kerjain. Yang terakhir banget. Jadi emang Anda kembali lagi ke pertanian dan beras-berasan ini. Emang bener Mas kita bisa swasembada beras ini? Atau swasembada pangan sih gimana sih? Ya, kita tuh seberapa pede sih sama itu? Dulu kan semua presiden dan semua politisi bilangnya gitu. Stop impor gula, stop impor beras, stop impor. Iya itu semua presiden Bos. Iya. Semua politisi, semua capres, ya. Bisa. Ini kehendak politik. Jadi kehendak politik sudah diputuskan dan ini kehendak politik ini sudah diejawantahkan. Anggaran sudah dikeluarkan. Ya. Perintahnya jelas, itu tadi perintah dari presiden jelas, diterima semua orang dengan cara yang jelas. Ini sekarang hari Sabtu kan. Ini bentar lagi setengah jam ada Zoom. Pak Menteri yang pimpin, Zoom, semua stakeholder pertanian ini Zoom, kepala dinas semua Zoom. Zoom apa? Namanya LTT. LTT itu luas tambah tanam. Jadi setiap hari itu semua penyuluh sama dinas pertanian seluruh Indonesia itu lapor, Pak di Bojonegoro kami nanam padi hari ini sekian ratus hektar. Besok berapa ratus hektar, besok lagi berapa. Terus se-Indonesia dikumpulin, Mas. Terus kita monitor harian. Terus kita bandingkan periode tahun ini dengan tahun lalu di hari di tanggal yang sama. Terus kita punya target dalam sebulan berapa 1,5 juta atau 1, berapa juta. Ada targetnya untuk memaintain expected panen di 3 bulan yang akan datang. Jadi ini caranya begitu caranya. Jadi pertanian itu menurut saya agak ilmu pasti. Karena apa yang kita tanam insya Allah tumbuh. Selama perawatannya benar, caranya benar, dan rata-rata rakyat kita udah pada bisa nanam semua. Jadi swasembada beras, swasembada pangan itu sebetulnya adalah semua pangan kita sebisa mungkin tidak impor. Nah yang sudah tidak impor, sebisa mungkin nanti kita bisa ekspor. Nah dimulai dari swasembada beras di target tahun ini. Tidak impor beras tahun ini. Tidak impor jagung di tahun ini. Jagung juga? Jagung juga. Tidak impor gula konsumsi di tahun ini. Tidak impor garam konsumsi di tahun ini. Gitu. Jadi nanti tahun depan ada lagi targetnya Pak. Misalnya yang sekarang lagi kita godok adalah itu tadi investasi di bidang pertanian. Mengembalikan komoditas perkebunan kita menjadi top level nomor 1 di dunia. Kalau window dressing data di Kementerian Pertanian tuh bisa nggak Mas? Misalnya nih tak tepu-tepu aja presiden. Maksudku ya datanya tak bagus-bagusin gitu kan supaya nggak ada data. Kami tidak punya data. Kami mendata luas tanamnya. Panennya kita nggak data. Yang data BPS. Hafal kan? Hafal. Yang didata adalah data luas tanam. BPS. Yang panen itu BPS. Jadi BPS bikin laporan. Jadi kalau BPS itu mau pengumuman kita gini juga Mas. Oh sama-sama khawatir juga Mas ya. Bagus kan gitu kan? Kayak hasil approval rating. Coba kita bandingkan. Jadi luas tanam itu selalu ada data perbandingnya, Pak. Apa data perbandingnya atau enggak? Luas tanam itu laporan orang. Maka data pembandingnya adalah serapan pupuk harian. Jadi kalau
oh luas tanam hari ini 50.000, oh hari ini orang ambil pupuk 50.000. Oh, kayak demo, kayak ini ya kayak acara-acara penggalangan. Nah, ini kita punya fakta baru nih Mas, cara supaya nggak ditepu sama IO penggalangan acara politik. Nah, caranya gimana? Coba kasih tahu nih, supaya Mas Dar juga nggak ditipu sama Adam. Kalau dia Iya. sering ya. Nggak tahu supaya ini memitigasi. Kalau dibilang bawa 1.000, tinggal dicek kardus nasinya sisa berapa. Gak mungkin datang gak makan dong. Iya. Waktu itu ada ngomong gini, ya, coba faktain. Wah, ini gak makan sampai 30.000 ini. Ini ada 1.000 lagi nih kardusnya. Iya. Gak mungkin orang datang gak makan. Iya. Orang bawa lebih mungkin. Kalau sampai sisa 1.000 udah pasti lu gak bisa ngumpulin orang situ. Maksudnya data pembandingnya nih. lu tepu-tepu gua aja. Tapi memang bisnis penipuan paling afdol di politik itu kan bisnis kursi sama nasi kotak, Bos. Iya. Bisa saya datangkan 5.000 orang. Iya. Oh iya, apalagi yang datang 500, Pak. Iya. Tapi anggarannya udah dikasih. Ya, itulah makanya. Dan nggak bisa diklarifikasi kan? Itu cara. Mas Dar pidato pun kelihatan rame aja kan? Iya, kalau suruh bawa bus atau bawa truk, bawa orang bisa aja busnya kosong. Ya, busnya ada, tapi belum tentu ada isinya. Kalau nasi kotak ini agak susah Mas. Itu benar. Cuma ada satu lagi caranya. Bedanya itu kader atau masa mengambang. Gimana? Kalau masa mengambang, masa bayaran. Pulang semua, Pak. Udah pada nongkrong di luar rokok-rokokan. Tapi kalau kader itu, Pak, stay, Pak. Panas juga ada stay, Pak. Begitu kita selesai pidato, baru bubar. Paten, Pak. Dan Gerindra sudah di level itu. Ya, disitulah kita tahu berapa yang dibayar kan? Yang datang. Kan sebetulnya bukan berarti orang datang karena dibayar. Iya, maksudnya ya. Ini mobilisasi, Mas. Mobilisasi lah. Kadang-kadang diajak kan pasti dioplos itu kan. Lu daripada nongkrong. Iya kan kadang-kadang gini Mas kawan kan belum tentu ada bayaran. Lu daripada nongkrong sini nggak jelas ikut gue lah gitu kan. Dia nggak ngerti apa-apa. Pengalaman kampanye Akbar Pak Prabowo sama Mas Gibran di Simpang 5 Semarang. Aku kan mobilisasi orang. Aku siapin base. Udah data nih base isinya 45 orang. Misalnya. Ada Pak. Anaknya ikut, nggak kedata, namanya kan nggak kedata. Iya. Begitu pulang, kan namanya udah bubar nih, terus orang nyari bus kan. Begitu pulang, hilang Pak orangnya. Jadi si orang yang, jadi bapaknya bilang, anak saya tadi ikut. Nggak ada namanya Pak. Nggak, tadi ikut. Tapi namanya nggak ada. Ya tadi ikut kata. Nama siapa? Ditungguin, cari. Ada lah, waktu itu 15 orang hilang. Cari. Kebanyakan anaknya? Nggak, ada yang orang tua, ada yang anak, ada yang anaknya ikut, bapaknya mau ikut gitu. Iya. Hilang. Dari 15 turun, kan ketemu. Jadi mereka ada yang duduk di mana, kita samperin. Terus terakhir tuh hilang 3. Tahu nggak? Karena dia nggak ketemu base-nya, dia nge-base, Pak. Dia pulang sendiri. Ketekan. Iya. Maksudnya ya ada gitu, ada begitu. Iya. Malah surplus ya Mas. Itu surplus. Kalau mau bikin chaos acara orang bisa juga Mas. Gimana? Caranya? Gimana? Pak, amplopnya situ. Ada Pak, iya. Ada provokator gitu. Langsung gembos itu Mas, langsung gembos 30% tuh kan. Jadi memang Satgas itu penting. Untuk kalau menjaga orang cuma ngumpul-ngumpulin gitu ya bubar Pak. Harus ada pasukan. Jadi misalnya harus ada fear ini Mas. Iya dong. Misalnya yang kita kumpul 50.000. Itu pasukan inti minimal 10.000 sendiri. Iya. Itu betul-betul harus. Iya dong. Setuju. Iya. Sebetulnya tujuan kampanye apa sih Pak? Iya. Kan nggak mungkin meyakinkan 50.000 itu. Enggak kan? Itu kan cari bandwagon. Iya, bandwagon. Optik sama orang pulang dari situ tuh merasa glory. Iya. Menang ini Gerindra ini. Yakin kan? Menang Prabowo nih kan. Iya, kayak kampanye Anies di JIS itu semua yakin Mas mereka menang itu waktu itu. Kata Ari. Iya. Bang, ini Bang surveinya Bang. Itu survei Konglo. Mana ada orang yang nggak Konglo bisa mampu bayar survei Bang. Kenapa yakin semua ente Anies menang 1 putaran ini kan? Tapi itu nggak hanya calon presiden, calon bupati, calon gubernur, calon DPR aja itu. Semua caleg yakin diri, jadi membayangkan dirinya jadi. Iya, termasuk ada yang percaya nun sewu, misalnya orang jual-jual suara, mungkin metode misalnya dulu Mas Dar 2019 percaya survei nggak Mas? Kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Survei Konglo itu.
Oke. Oke, terima kasih Mas. Sudah terlalu banyak ngalor ngidul kita. Sampai jumpa Terima lagi. kasih Mas Dan. Terima kasih. Mas, tuh Mas kasih dulu. Sapa pakai bahasa Jepang dulu. Say goodbye. Nonton Total Politik pakai bahasa Jepang juga kasih. Tuh, sedikit Mas, sedikit. Buat pakai bahasa Jepang. Iya. Konnichiwa, watashi wa Sudaryo Tomoshimasu. Fuku no Gyufuku Daijin de Total Politik mete kudasai YouTube de mete kudasai. Kapan di ini? Iya. Ditayangin kapan? Segera. Mau sugu nih YouTube nih mete kudasai. Sayonara, arigatou gozaimasu. Dia jelek-jelekin kita juga kita nggak tahu bos. Ya bisa aja dia oleh membrengsek ini anak-anak dua ini Total Politik. Oke, kita tutup.